Ada dugaan akibat kekerasan yang dilakukan oleh oknum seniornya, ya, tingkat 2 dalam kegiatan tadi pagi yang dilakukan oleh senior-seniornya terhadap anak atau korban. Tapi kami masih mendalami secara utuh bagaimana rangkaian peristiwanya. Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya mendatangi kampus Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP Jakarta. Kedatangannya untuk mengecek kembali tempat kejadian perkara tewasnya seorang taruna STIP Jakarta tingkat 1 yang diduga menjadi korban kekerasan seniornya. Sejauh ini sudah ada yang terindikasi sebagai pelaku. Selain untuk mengecek lokasi kejadian, polisi memintai keterangan kepada beberapa terduga pelaku maupun saksi yang lain. Orang tua putu Satriananta Rustika, mahasiswa STIP yang tewas diduga dianiaya seniornya sendiri, tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Isak tangis ibu kandung korban pecah setibanya di Rumah Sakit Polri dan disambut sejumlah keluarga dan kerabat. Jenazah putu Satriananta Rustika yang saat ini tengah diotopsi di RS Polri, menurut rencana akan langsung dikembalikan kepada keluarga. Dan untuk mengetahui informasi terkait kejadian ini, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Triksi. Selamat pagi Triksi, bagaimana perkembangan terkini kasus kematian seorang taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP Jakarta yang diduga akibat dianiaya oleh seniornya? Ya, selamat pagi Carla dan juga saudara. Kalau sampai saat ini memang pihak kepolisian masih terus mendalami terkait dengan dugaan penganiayaan yang dialami oleh salah satu mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang ada di Jakarta Utara. Memang terkait dengan terduga pelaku, ini juga sudah dikantongi oleh pihak kepolisian yang juga ditegaskan oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra. Akan tetapi memang sampai saat ini belum disampaikan siapa kemudian yang menjadi tersangka dan berapa banyak ataupun juga berapa orang yang terlibat dalam penganiayaan ataupun juga dugaan penganiayaan sehingga menewaskan salah satu mahasiswa STIP ini, Carla dan juga saudara. Jadi sampai saat ini memang masih dilakukan pendalaman, seperti misalnya yang ditegaskan adalah bagaimana menyamakan dari kesaksian ataupun juga keterangan yang disampaikan oleh pihak-pihak yang juga sudah diamankan untuk diminta keterangan lebih lanjut dengan rekaman kamera pengawas yang ada di sekolah yang juga sudah menyampaikan ataupun juga memperlihatkan seperti apa peristiwanya. Ini yang dikatakan oleh Kombes Gideon Arif Setiawan selaku Kapolres Metro Jakarta Utara, di mana terkait dengan peristiwa tersebut dilakukan ataupun juga terjadi di salah satu kamar mandi dan juga sudah terlihat bagaimana rangkaian peristiwanya sehingga masih dilakukan penyamaan ataupun juga keterangan-keterangan dari pihak saksi seperti misal dari rekan-rekan korban maupun juga dari senior korban. Nah, yang kemudian akan didalami lagi adalah seperti apa motifnya, lalu kemudian juga sudah berapa lama tindakan ini terjadi ataupun juga berlangsung baik terhadap korban maupun juga terhadap yang lainnya. Jadi masih terus dilakukan pendalaman, Carla, dan juga terkait dengan olah TKP kemarin hari Jumat sore juga sudah dilakukan pendalaman ataupun juga olah TKP sehingga memang juga sudah mengantongi bukti dari rekaman pengawas. Dan sementara kalau dari pihak sekolah, Carla, kami memang masih menunggu terkait dengan pernyataan resmi ataupun juga keterangan yang akan disampaikan oleh pihak sekolah. Tapi kalau kami menghimpun ataupun juga mengutip apa yang disampaikan oleh pihak dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, dikatakan memang terkait dengan perpeloncoan maupun juga dengan penganiayaan yang terjadi dalam hal ini adalah senioritas, ini sudah dikatakan tidak dilakukan lagi ataupun juga sudah tidak pernah terjadi lagi terkait dengan perpeloncoan ini. Akan tetapi memang dikatakan juga bahwa kejadian itu ada di luar kegiatan sekolah, yang berarti ini bukan berada di dalam kegiatan kampus begitu ya. Jadi dikatakan dari pihak sekolah pun juga akan melakukan tindakan tegas bagi siapapun pihak-pihak yang memang melakukan kekerasan ataupun juga penganiayaan terhadap
sesamanya ataupun juga adik kelas yang juga bersekolah ataupun menimba ilmu di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran ini ya Carla dan juga saudara. Dan juga yang kemarin disampaikan adalah bagaimana ada 10 saksi dari rekan dan juga seniornya. Lalu kemudian juga yang dikatakan adalah bagaimana dari pihak sekolah ini juga akan mendalami seperti apa hal-hal yang memicu ataupun juga tindakan-tindakan yang berujung kepada penganiayaan terhadap korban P maupun juga terhadap pihak-pihak lainnya. Sehingga Carla tentu keterangan lebih lanjut, tentu juga pendalaman terhadap pihak sekolah maupun juga rekan-rekan siswa lainnya ini diperlukan dari pihak kepolisian untuk bisa mengetahui apa yang menjadi pemicu, apa juga yang sudah dilakukan baik terhadap junior maupun juga senior yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, dan juga sudah berapa lama kejadian tersebut terjadi, dan apakah memang cuma hanya satu orang korban saja yang sudah terungkap, karena memang dikatakan yang baru diketahui ini adalah satu orang. Apakah memang ada kemungkinan lain, ada korban lainnya yang juga mengalami perundungan ataupun juga penganiayaan di STIP. Nah, ini yang kita akan nantikan terkait dengan keterangan lebih lanjut maupun juga perkembangan dari pemeriksaan dan juga pendalaman yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Tapi Carla dan juga saudara, yang bisa saya ataupun juga kami gambarkan di tempat ini memang tidak terlihat adanya kegiatan sekolah ataupun juga kegiatan yang aktivitas yang banyak di STIP, karena tadi kami mengkonfirmasi kepada pihak pengamanan yang ada, dikatakan memang karena ini hari libur jadi minim aktivitas ataupun juga staf-staf yang masuk ataupun juga bekerja di dalam. Tapi kami mencoba terus bagaimana untuk mengkonfirmasi maupun juga meminta keterangan dari pihak sekolah Carla terkait dengan kasus ini maupun juga kasus yang sebelumnya sudah pernah terjadi, karena kita tahu bahwa kasus penganiayaan yang terjadi di STIP ini bukan yang pertama kalinya, tapi ini sudah yang kesekian kalinya, sehingga tentu ada evaluasi maupun juga tindakan seperti pengawasan yang lebih ketat lagi dari pihak sekolah maupun juga pihak-pihak yang terkait untuk tidak adanya penganiayaan yang terulang ataupun juga kejadian-kejadian serupa terjadi lagi. Carla. Baik Triksi, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi hari ini di Kompas Pagi. Perbarui terus informasi Anda hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Akhir kata saya Asri Gunawan. Dan saya Claudia Carla, pamit undur diri. Sampai jumpa. Diduga dianiaya senior, seorang taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP Jakarta tewas. Seorang suami di Ciamis, Jawa Barat tega membunuh dan memutilasi istrinya saat korban akan pergi ke pengajian.
Sejumlah negara mengalami heatwave atau suhu panas yang berkepanjangan hingga menimbulkan korban jiwa. Bagaimana dengan di Indonesia yang akhir-akhir ini merasakan suhu panas juga? Apakah termasuk heatwave atau suhu panas? Nanti kita juga akan membahasnya di Sapa Indonesia Akhir Pekan, di mana ini juga menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia dan juga dunia. Di segmen akhir pekan kali ini, kami juga akan ajak Anda untuk ngobrol bareng komunitas Day of Art dengan berbagai karya Chunky Bag buatan mereka. Saudara, berjumpa kembali dengan kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan bersama saya Putri Oktaviani. Dan saya Muhammad Syahriza. Saudara, seperti tadi kita sudah informasikan untuk Anda, banyak banget hari ini yang kita bahas. Dari mulai kasus mutilasi di Ciamis, Jawa Barat, lalu juga ada gelombang panas. Ya mungkin belakangan kalian ngerasa bahwa kok AC udah 16 masih panas aja gitu ya. Iya, banget sih kalau siang-siang ya. Dan betul. Badan tuh rasanya jadi kayak kalau misalnya bangun tidur, itu rasanya kayak kok kayak mau demam-demam gitu. Nah jadi itu enak dia, badan. biasanya tuh sampai siang jam 2, jam 3 masih panas, nanti sorenya hujan deras. Gitu. Nah ini juga tentunya menjadi perhatian buat kita untuk selalu jaga kesehatan. Kenapa? Karena ini banyak banget teman-teman kita yang jatuh sakit begitu ya. Karena memang gelombang panas yang mungkin dirasakan di sejumlah daerah di Indonesia. Tapi ini nggak cuma di Indonesia, Okta. Ya. Hampir di sejumlah negara, terutama Asia Tenggara, ini juga mengalami gelombang panas yang cukup ekstrim begitu, bahkan sampai 34-32 derajat Celcius. Dan ini juga tentunya menjadi perhatian, apa sih penyebabnya gitu ya? Apakah memang ini akan berkepanjangan? Nah itu dia. Atau ini memang benar apa heat wave ya? Betul, gelombang panas. Atau memang ini ya panas biasa aja karena perubahan apa suhu dunia gitu bisa jadi kan. Nah tapi selain itu Reza, kita juga nanti ada informasi juga soal tadi yang sudah disampaikan di headline adalah soal mahasiswa yang meninggal karena dianiaya seniornya. Waduh, masih zaman kayak gitu? Iya. Udah nggak zaman. Emang kalau membentuk mental harus kayak gitu ya? Nggak perlu. Ngobrol sama kita berdua juga mental mudah-mudahan kuat begitu ya. Nah, saat itu juga yang seru-seru tetap kita kasih untuk Anda. Yaitu buat Anda, terutama buat para wanita, begitu ya. Wanita-wanita, perempuan-perempuan, ini ada Chunky Bag namanya. Chunky Bag. Nah, kira-kira seperti apa sih Chunky Bag? Dan nanti kita juga akan diajari cara buatnya. Ya. Nah, mungkin bisa dipraktekkan di rumah kira-kira seperti apa. Tapi nanti yang juga menjadi sorotan hari ini, saudara, kita akan langsung berikan kepada Anda. Ini soal kebakaran yang melanda sebuah hotel di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Jadi ada 39 kamar di 2 lantai bangunan hotel hangus terbakar. Besarnya kobaran api dengan cepat menghanguskan sebuah hotel di Jalan Merdeka Raya, Dusun Selatan, Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Kencang angin membuat api kian merambat dan membakar 39 kamar hotel. Kebakaran terjadi saat ramai tamu yang menginap. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, di mana penyebab kebakaran juga masih diselidiki petugas. Kebakaran saudara juga melanda rumah di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Penghuni rumah mengalami luka bakar saat berupaya menyelamatkan harta bendanya. Kebakaran terjadi di Jalan Swadaya 2, Kelurahan Cempaka Baru. Api diduga berasal dari korsleting kipas angin yang diisi daya oleh penghuni rumah di lantai 2. 8 mobil damkar dikerahkan untuk menjinakkan api. Ini masih soal kebakaran juga, saudara, di mana ada kapal wisata terbakar, 33 penumpang terjebak di dalamnya. Tim SAR berjibaku berupaya menyelamatkan seluruh penumpang. Kapal wisata terbakar di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, 2 Mei.
Angin kencang membuat api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian kapal yang mengangkut 33 penumpang, wisatawan mancanegara, wisatawan domestik, termasuk kru kapal. Tim SAR gabungan langsung menuju lokasi dan berupaya mengevakuasi seluruh penumpang kapal, dibantu kapal wisata lainnya di sekitar lokasi kejadian, sehingga seluruh penumpang kapal berhasil dievakuasi. Namun ada 4 kru kapal yang dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan akibat menderita luka bakar di bagian tubuh, menderita sesak napas. Evakuasi berjalan dengan aman dan lancar, di mana dari POB sebanyak 33 orang, kami mengevakuasi 4 orang yang mengalami luka terbakar, yaitu 2 orang, satunya luka terbakar ringan dan 1 luka terbakar berat, dan 2 orang lagi itu mengalami sesak napas. Keempat orang itu kami evakuasi atau tim SAR gabungan evakuasi ke Rumah Sakit Siloam, Labuan Bajo. Kapal wisata ini terbakar saat berlayar dari Labuan Bajo menuju Pulau Komodo. Diduga penyebab kebakaran karena hubungan arus pendek di kamar mesin kapal. Citos Natun, Kompas TV, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Yang juga menjadi sorotan, saudara, diduga dianiaya senior seorang taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta tewas. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi menemukan luka lebam di bagian ulu hati korban. Putu Satria Ananta Rustika, usia 19, taruna tingkat 1 STIP Jakarta, tewas pada Jumat pagi. Korban asal Bali ini diduga mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya usai kegiatan. Serangkaian penyelidikan juga telah dilakukan pihak polisian untuk mengetahui kronologis serta penyebab kematian korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, ditemukan luka lebam pada bagian ulu hati korban. Polisi juga telah memeriksa 10 orang dan memeriksa rekaman kamera pengawas di lokasi kejadian. Dan akibat kekerasan yang dilakukan oleh oknum seniornya, ya, tingkat 2, dalam kegiatan tadi pagi yang dilakukan oleh senior-seniornya terhadap anak atau korban. Tapi kami masih mendalami secara utuh bagaimana rangkaian peristiwanya. Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya mendatangi kampus Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP Jakarta. Kedatangannya untuk mengecek kembali lokasi tempat kejadian perkara tewasnya seorang taruna STIP Jakarta tingkat 1 yang diduga menjadi korban kekerasan seniornya. Sejauh ini sudah ada yang terindikasi sebagai pelaku. Selain untuk mengecek lokasi kejadian, polisi juga meminta keterangan kepada beberapa yang diduga pelaku maupun saksi yang lain. Ada sambil kita melakukan beberapa interview terhadap yang diduga pelaku maupun saksi yang lain. Harapannya nanti bisa sebagai bahan pendalaman. Pak, sampai saat ini udah ada berapa saksi Pak yang diperiksa Pak? Dan sementara belum ada, tapi kita baru interview saja. Nanti setelah ini akan kita bawa ke. Untuk pelakunya sendiri Pak? Jakarta. Berapa orang Pak? Sementara terindikasi ada yang kita sudah curigai, tapi mungkin nanti akan kita pastikan ketika nanti diambil keterangan lebih lanjut. Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta mengklaim tidak ada unsur perpeloncoan dalam kasus tewasnya taruna Putu Satria Ananta Rustika di dalam kampus STIP, melainkan disebabkan masalah pribadi antara korban dengan penganiaya. Meski demikian, pihak STIP akan memberi sanksi berupa pemberhentian terhadap para pelaku yang terlibat penganiayaan. Di sini sebenarnya tidak ada perpeloncoan, jadi kita sudah hapus semua perpeloncoan. Karena itu penyakitan turun-temurun saya sendiri sudah setahun di sini, itu semua saya sudah hapus perpeloncoan itu, sudah nggak ada. Tapi masih terjadi ini Pak? Nah itu di luar kuasa kita karena tadi tidak ada dalam program kita. Tidak ada lagi budaya seperti itu? Tidak ada, sudah kita hilangkan. Jadi ini murni person to person. Ya.
Orang tua Putu Satria Ananta Rustika, mahasiswa STIP Jakarta yang tewas diduga dianiaya seniornya sendiri, datang ke Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Isak tangis ibu kandung korban pecah setiba di Rumah Sakit Polri dan disambut sejumlah keluarga dan juga kerabat. Jenazah Putu Satria Ananta Rustika yang saat ini tengah diotopsi di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, menurut rencana akan langsung dikembalikan kepada keluarga. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan, Saudara. Sejeda akan ada informasi lain. Salah satunya adalah soal Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka akan konsultasi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk penyusunan kabinet. Selengkapnya sesaat lagi. Kok bento? Siapa saja, obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimex. Kami yang pertama berinovasi, berikan yang terbaik tanpa henti. Hyundai EV, expect more. Setelah sukses di Jakarta dan Bandung, Pesta Kuliner Sedap hadir kembali membawa cita rasa nasi goreng to the next level. Ada beragam aktivitas seru, Tangerang menjadi kota pertama di perjalanan Pesta Kuliner Sedap. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good. Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Nggak sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sama. Dukung pertumbuhan nyata. Tina udah siap om, mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh om, makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Mah kambuh bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja, nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Untuk mengenang Babe, ya hari ini kita mendatangkan teman-temannya Babe, sahabat-sahabatnya Babe. Cerita dari hati ke hati mengenang kebaikan almarhum Babe Cabita. Hadir pula vlogger terkenal Indonesia dengan jargonnya Asia. Tapi ini asli atau palsu ya? Coba kacamata Mas, biar lebih ini kayak asli gitu. Suci Barbar Show, Minggu 5 Mei pukul 10 malam di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. 2 perempuan dan 1 laki-laki digerebek warga karena diduga tengah melakukan prostitusi melalui aplikasi chat online. Kedua terduga pelaku ditangkap polisi agar terhindar dari amukan warga. 2 perempuan dan 1 laki-laki ini digerebek di sebuah rumah kontrakan daerah Cipadu Jaya, Kota Tangerang, Banten. Warga mengaku curiga karena di rumah kontrakan itu sering kedatangan tamu pria berbeda setiap harinya. Untuk menghindari amukan warga, kini ketiganya dibawa polisi untuk diperiksa di Polsek Ciledug, Tangerang. Masuk, 2.000 aja lu. Mana belum keluar lagi. Berkedoknya apa, Pak RW? Kalau masalah berkedoknya, karena memang ini kita juga mau informasi sekarang ini. Ya. Atas laporan warga? Laporan dari anak-anak aja lah. Mudah-mudahan sih dengan kejadian ini lebih waspada lagi warga. Ya, itu aja.
Kini kita ke kasus pembunuhan perempuan dalam koper, saudara. Selain pelaku utama, polisi menetapkan 1 orang lagi sebagai tersangka. Satu tersangka baru yang ditetapkan polisi ialah adik pelaku. Dalam kasus ini, adik pelaku berperan membantu membuang koper yang berisi jenazah korban ke Kalimalang. Dari penyidikan polisi, sebelum membuang jenazah korban, pelaku sempat menjemput adiknya untuk membantunya memindahkan jasad korban hingga membuangnya. Di mana tersangka kedua ini merupakan adik dari tersangka pertama. Kemudian setelah sampai di Bitung, Tangerang, mereka pindah mobil menggunakan mobil rental yang sudah dihubungi sebelumnya untuk membawa koper yang berisi korban tadi. Kedua tersangka kembali menuju ke Bandung. Terkait kasus pembunuhan yang melibatkan suaminya, istri pelaku pembunuhan mengajukan permohonan pembatalan pesta pernikahan ke pengelola gedung. Permintaan pembatalan disampaikan istri pelaku melalui wedding organizer pada 2 Mei kemarin. Padahal, biaya sewa gedung sudah dilunasi sejak minggu lalu. Akibat pembatalan ini, dekorasi yang perlahan sudah mulai terpasang di gedung kini kembali dibongkar. Kesorotan lain, Saudara, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengatakan penyusunan kabinet di pemerintahan mendatang akan melibatkan para elit politik, termasuk Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati. Gibran Rakabuming Raka menyebut bahwa dalam menyusun kabinet pemerintahan Prabowo Gibran mendatang akan meminta masukan dari para senior dan tokoh-tokoh politik, termasuk Megawati Soekarno Putri. Namun, Gibran mengaku bahwa sejauh ini belum ada komunikasi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut. Ya nanti ya senior-senior, tokoh-tokoh, ketua-ketua semuanya kami mintain masukan, ya. Tidak terkecuali beliau, ya. Ada komunikasi. Sudah ada komunikasi? Belum. Ya. Kasih, Mas. Sementara politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menyebut rencana Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk melibatkan elit politik termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri hanyalah gimmick. Ya, kalau ada yang bilang ingin konsultasi dengan Ibu Megawati, konsultasi terkait kabinet, ya menurut saya itu ya cuma gimmick-gimmick aja, dan itu ya nggak perlu lah. Bu Mega pasti nggak menanggapin gaya komunikasi gimmick-gimmick seperti itu, karena itu bukan gaya komunikasi yang tulus, jujur gitu ya. Itu cuman gimmick-gimmick yang nggak punya makna dan nggak punya arti tentunya. Seorang suami di Ciamis, Jawa Barat tega membunuh dan memutilasi istrinya saat korban akan pergi ke pengajian. Informasi selengkapnya usai jeda di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Oki Hans berwisata di Nemo Highland Pengalengan. Let's go! Mencoba wahana Flying Fox, sepeda listrik hingga go-kart off-road. Icip-icip kuliner lezat di Chameleon Skyview Resto. Menginap di Nemo Tea Resort dengan pemandangan kebun teh. Makan sop buntut dan iga bakar di rumah makan Asti. Enak dan banget. tak lupa beli oleh-oleh khas Pia Kawita. Jalan-jalan Minggu 5 Mei pukul 10:30 siang di Kompas TV. I've got a car, we've gone so far, exploring the unknown without a
Kami yang pertama berinovasi, berikan yang terbaik tanpa henti. Hyundai EV, expect more. Mau untung, pakai Arko. Tinggal sorong, lebih kuat, desain inovatif, teknologi Jepang. Arko merah cocok untuk angkut apa saja. Lebih landai, gampang nuangnya. Arko jumbo paling gede, enteng, hemat tenaga. Arko banana green lebih slim, sempit nggak masalah. Mau untung, pakai Arko. Tinggal sorong. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 giga dan kuota 1 giga tiap bulan. Telkomsel Lite, dibawa relax aja. Mah kambuh bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja, nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Baru Indomie rawon pedas mercon dengan kluwak asli yang bikin kuahnya hitam dan gurih. Wanginya rawon banget. Pasti pakai kluwak nih. Pedas juga ya? Ini rawon banget. Baru Indomie rawon pedas mercon. Diduga mengalami depresi, seorang suami di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat nekat membunuh dan memutilasi istrinya. Kasus ini terungkap atas laporan warga yang mendapat pengakuan pelaku atas perbuatan keji yang ia lakukan terhadap istrinya. Menurut Ketua RT, warga merasa takut lantaran pelaku sempat berkeliling membawa senjata tajam. Ya setengah 8-an mungkin. Setengah 8. Nah setelah ditawari itu Pak RT gimana sikap? Saya mau nolongin, cuman saya takut karena dia masih bawa senjata, dia bawa pisau. Ya saya udah menghubungin, saya langsung ditinggal, saya lari laporan ke polisi. Saat ditangkap, pelaku sempat melawan, meski akhirnya bisa dibawa ke Polres Ciamis untuk pemeriksaan lebih lanjut. Rencananya pelaku juga akan menjalani pemeriksaan kejiwaan untuk mengetahui motif pembunuhan. Jenazah korban akan diotopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis. Pelakunya diduga suami korban sendiri. Ada motif apa gitu kan? Ya untuk motifnya kita tentunya harus melakukan pendalaman lebih dahulu. Diamankan, ya pelaku sudah diamankan di Polsek dan sementara proses evakuasi ke Polres. Apakah akan melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku? Ya pastinya kita akan lakukan. Barang bukti yang diamankan di lokasi kejadian salah satunya pisau yang diduga dipakai untuk memutilasi korban. Selain itu ada juga alat lain yang diduga dipakai untuk membunuh korban. Dede Ibin, Kompas TV, Ciamis, Jawa Barat. Informasi terbaru, saudara, kita akan langsung tanya. Ini hasil penyidikan sementara terhadap pelaku. Saat ini sudah bergabung bersama saya ada Kapolres Ciamis, AKBP Akmal. Selamat pagi, Pak Akmal. Selamat pagi. Ya, dan nanti juga akan bergabung bersama kami psikolog forensik, ada Mas Reza Indragiri. Tapi kita ke Kapolres Ciamis terlebih dahulu, ke Pak Akmal. Pak Akmal, sebelum saya tanya hasil pemeriksaan terhadap pelaku, sebenarnya kronologisnya seperti apa sih Pak, sampai ada suami yang tega untuk membunuh bahkan memutilasi istrinya sendiri? Baik, jadi sebelum kejadian, memang korban dan keluarganya sempat menyampaikan ke puskesmas terdekat, yaitu Puskesmas Ranca, terkait dengan perubahan perilaku dari suaminya atau si pelaku ini. Jadi memang beberapa hari terakhir kondisi kejiwaan dari pelaku ini memang ada perubahan yang signifikan, gampang marah, berubah-berubah, dan sempat kabur dari rumah. Dan itulah yang menyebabkan istri pelaku atau si korban sendiri sempat melaporkan ke puskesmas untuk ditindaklanjuti, dan petugas puskesmas sempat berkunjung ke rumah pelaku dan memberikan semacam obat penenang dan juga menyampaikan kepada keluarga pelaku dan bahkan istri korban untuk mengupdate perkembangan perilaku
si pelaku ini. Tapi kemudian sampai kejadian tidak ada update dari pihak keluarga sampai kemarin ada terjadi pembunuhan dan mutilasi. Oke. Bagaimana ceritanya ketika akhirnya polisi menangkap pelaku? Betulkah pada saat pembunuhan dan juga mutilasi ini terjadi pagi hari di jalan kampung dan seperti apa ceritanya, Pak? Ya betul, sesaat setelah melakukan pembunuhan dan mutilasi, pelaku ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan dan saksi-saksi sempat berusaha untuk bunuh diri dan itu terkonfirmasi dengan ada beberapa luka di tubuh pelaku sendiri, misalnya sayatan di lengan kiri, kemudian ada luka tusukan di betis sebelah kanan belakang. Jadi si pelaku ini memang berusaha juga untuk mengakhiri hidupnya. Kemudian pelaku bisa diamankan oleh petugas kami, anggota kami di lapangan dibantu oleh masyarakat. Pak, ini kabarnya juga pelaku setelah melakukan pembunuhan dan mutilasi istrinya, pelaku berinisial T ini sempat juga ingin menjual daging istrinya kepada tetangga. Betulkah demikian? Berdasarkan informasi dari masyarakat, seperti itu yang berkembang, tapi tentu kami akan melakukan pendalaman untuk hal tersebut. Dan memang ada 3 titik TKP yang berdasarkan hasil olah TKP, di mana TKP pertama tempat terjadinya pembunuhan, kemudian di TKP kedua itu potongan badan oleh pelaku dibawa pertama di depan rumah warga kurang lebih 100 meter dari rumah tersangka, kemudian di depan pos kurang lebih 200 meter dari TKP awal. Jadi memang potongan-potongan badan ini sempat disebar di 3 TKP, kemudian dikumpulkan kembali oleh pelaku di depan rumah salah satu warga yang tadi berjarak kurang lebih 100 meter dari rumah pelaku. Saat ini pelaku telah ditahan oleh polisi. Pemeriksaannya sejauh mana, Pak, sampai hari ini? Kami sudah melakukan pemeriksaan dan interogasi awal, tapi karena kondisi kejiwaan masih belum stabil, jadi pemeriksaan lanjutan sementara kami hentikan sambil memantau kondisi kejiwaan yang bersangkutan. Dan sudah terjadwal untuk hari Senin kami akan dengan dokter jiwa untuk mengevaluasi kejiwaan dari pelaku ini. Oke, hari Senin nantinya sudah dijadwalkan untuk pelaku bisa berkomunikasi dengan dokter jiwa. Lalu bagaimana pada saat diminta keterangan pelaku, betulkah kabarnya pelaku juga sempat kerap kali beristighfar, terus juga pernyataannya kerap kali berubah-ubah. Seperti apa, Pak, pada saat pemeriksaan? Ya betul, jadi kadang bisa menceritakan kronologis awal kejadian, kemudian tidak nyambung lagi, dan karena teriak-teriak pada proses kami menginterogasi dan mengambil keterangan, semalam kami hentikan dulu karena kondisi kejiwaan pelaku yang masih labil dan kami kembalikan ke tahanan. Selain pelaku, saksi siapa saja, Pak, yang sudah diperiksa polisi? Dan bagaimana hasilnya? Sementara pendalaman ke keluarga sendiri sudah ada yang kami periksa, juga warga setempat sudah diambil keterangan awal di Polsek Ranca, dan petugas dari Puskesmas juga kami sudah ambil keterangan singkat, keterangan awal, dan juga disampaikan beberapa saksi lain yang mengkonfirmasi kejadian tersebut. Iya. Berbicara soal kejadian, Pak Akmal, diinformasikan bahwa si pelaku ini, tadi Pak Akmal juga menyampaikan diduga mengalami kejiwaan karena memang sudah berkonsultasi ke pihak puskesmas begitu, dan beberapa waktu lalu warga juga tidak percaya bahwa memang si pelaku ini mengalami gangguan ketika memang itu dinyatakan begitu. Si pelaku ini sempat menitipkan anaknya yang usianya sedang bersekolah di SMA kepada tetangga karena stres dan sebagainya. Betulkah demikian, dan seperti apa pemeriksaannya, Pak, soal hal tersebut? Ya, untuk menitipkan anak tentu ini kami akan konfirmasi kembali kepada saksi-saksi ataupun tetangga pelaku. Tapi yang jelas bahwa beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Senin atau Selasa, pihak puskesmas berkunjung ke rumah pelaku ini karena laporan dari istri dan keluarganya bahwa terjadi perubahan perilaku secara signifikan dari pelaku. Jadi memang sempat dilakukan pemantauan dan diberikan semacam obat penenang.
Jadi seminggu sebelum pembunuhan ini terjadi, pihak puskesmas sudah datang dan istri dan juga keluarga korban sempat lapor ke puskesmas begitu untuk misalnya dicek ini suami saya, kenapa terjadi perubahan perilaku begitu ya Pak ya? Ya, betul. Oke, berjalannya waktu 1 minggu pembunuhan dan juga mutilasi dilakukan oleh pelaku. Nah, kalau misal diperiksa dari pihak puskesmas sendiri sudah adakah Pak informasinya Pak? Ya, dari kemarin kami sempat berbicara langsung dengan petugas puskesmas yang berkunjung. Jadi pada saat didatangi di rumahnya, pelaku ini menyampaikan ke petugas bahwa saya dalam kondisi baik-baik saja, tapi itu berbeda dengan pada saat petugas puskesmas berkomunikasi langsung dengan istri atau korban ini dengan keluarganya yang lain, bahwa mereka menyampaikan ada perubahan-perubahan perilaku secara signifikan, gampang marah, temperamental, dan bahkan pernah kabur dari rumah. Oke, nah untuk membahas lebih lanjutnya terkait dengan kondisi kejiwaan dan juga mungkin seperti apa sih sebenarnya sosok orang yang tega untuk membunuh dan juga memutilasi orang terkasihnya sendiri, yakni istrinya sendiri, kita juga akan berdialog dengan Mas Reza Indragiri, psikolog forensik. Selamat pagi Mas Reza, terima kasih sudah bergabung bersama Sapa Indonesia Akhir Pekan. Mas Reza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Reza, ini tadi Pak Akmal menyampaikan bahwa 1 minggu sebelum terjadi pembunuhan dan juga mutilasi, pelaku berinisial T ini telah diperiksa oleh pihak puskesmas. Menurut pelaku kepada petugas puskesmas bahwa dirinya baik-baik saja. Tapi menurut istri dan juga keluarga terjadi perubahan perilaku. Memang seperti apa sih perilaku yang memang mungkin ketika memang terjadi perubahan perilaku dan juga gangguan mental dialami oleh seseorang? Mari kita pahami masalah ini bukan sebagai masalah klinis semata. Tapi ini masalah forensik. Artinya kita tidak semestinya berfokus hanya tentang bagaimana menyembuhkan seorang manusia yang dianggap memiliki gangguan jiwa. Tidak. Karena ini kita berada di ranah forensik, maka menurut saya kita harus berpikir tentang bagaimana agar orang ini tetap bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Ya. Bahwa yang bersangkutan nanti anggap saja dinilai memiliki gangguan jiwa tertentu, ya silakan. Berarti konsekuensinya boleh jadi butuh rehabilitasi. Tapi saya sungguh-sungguh berharap bahwa seluruh pihak tidak buru-buru berpikir tentang menyembuhkan. Tapi bagaimana membawa orang ini ke ranah hukum. Itu poin paling mendasar yang perlu saya garis bawahi. Ya. Nah, yang kedua, pandangan dari individu yang bersangkutan memang perlu disimak. Penilaian dari lingkungan sekitar, dari keluarga, dari teman juga perlu didengar. Tapi pada akhirnya untuk memastikan apa gerangan yang dialami oleh orang ini memang membutuhkan keterlibatan profesional. Praktis karena saya tidak pernah bertemu dengan orang ini, apalagi melakukan pemeriksaan, maka saya tidak tahu sesungguhnya apa yang sedang dia derita. Bahwa ada tetangga yang menyebut orang ini pernah atau sedang mengalami depresi, mari kita pahami bahwa penggunaan kata depresi itu keluar dari mulut seorang awam yang belum tentu tepat adanya. Jadi tak lain tak bukan, satu-satunya jalan adalah memastikan orang ini diperiksa oleh profesional untuk kemudian dipertimbangkan kemungkinan membawa dia ke ranah hukum. Ya, Mas Reza, dijadwalkan hari Senin nanti, Polres Cimahi juga akan berkomunikasi dan menghadirkan Dr. Dio untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku begitu. Nah, sebenarnya apa sih yang bisa melatar belakangi seseorang ini membunuh orang terkasihnya, Mas Reza? Kalau kita berasumsi bahwa pelaku pembunuhan adalah orang yang waras, maka perbincangan tentang motif memang relevan. Dan seringkali kita bicara tentang aksi kejahatan, motif sesungguhnya hanya 2 utamanya. Pertama, motif emosional. Ada perasaan marah, sakit hati, dendam, cemburu, atau perasaan-perasaan negatif lainnya yang memang ingin diluapkan, yang memang ingin diredakan oleh pelaku dengan cara menyakiti target. Itu motif emosional. Yang kedua adalah motif instrumental. Tidak ada sangkut pautnya dengan suasana hati. Seseorang melakukan aksi kejahatan untuk memperoleh manfaat tertentu. Uang, popularitas, menutupi kejahatan yang lain, ataupun tujuan-tujuan instrumental lainnya yang sekali lagi hanya bisa dia peroleh dengan melakukan aksi kejahatan tertentu. Tapi perbincangan tentang motif ini sekali lagi hanya relevan kalau kita berhadapan dengan seorang pelaku yang kita anggap waras atau normal. Ya. Tapi sebaliknya, kalau kita berhadapan dengan individu yang melakukan tindak pidana dan kita anggap dia tidak normal dalam pengertian kejiwaan, maka sudah perbincangan tentang motif tidak lagi relevan. Karena jangankan kita,
yang bersangkutan pun tidak bisa menjelaskan apa sesungguhnya sebab musabab dia melakukan aksi kejahatan tersebut. Tapi yang juga saya nggak habis pikir, Mas Reza, ini saya sebagai orang awam begitu melihat ini, bahkan setelah membunuh dan memutilasi istrinya sendiri, Mas Reza, sang suami atau pelaku ini sempat menjajakan potongan tubuh sang istri begitu kepada tetangga, dan polisi juga melakukan olah TKP bahwa potongan tubuh ini berada di 3 tempat. Tadi saya katakan, kita ingin memperbincangkan orang ini sebagai orang yang waras atau tidak waras, tentu membutuhkan perlibatan profesional. Ya. Tapi karena yang bersangkutan sudah melakukan tindakan pidana, maka sudah semestinya bukan kacamata klinis yang kita kedepankan, tetapi kacamata forensik yang kita dahulukan. Bagaimana melihat peluang orang ini bisa dimintai pertanggungjawabannya secara pidana, tidak tergesa-gesa berpikir tentang bagaimana menyembuhkan orang ini. Katakanlah, dia setelah diperiksa mengklaim sehat-sehat saja. Ini kebalikan koruptor. Kalau koruptor acap kali melakukan malingering alias pura-pura sakit. Boleh jadi orang ini sedang memperagakan dissimulation, yaitu pura-pura sehat. Kemungkinan malingering atau pura-pura sakit, kemungkinan dissimulation atau pura-pura sehat adalah sebuah fenomena yang sangat lazim berlangsung di ranah forensik. Ketika orang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka dia akan mengandalkan siasat atau strategi sedemikian rupa, termasuk rekayasa psikologis, untuk mengelabui hukum, untuk mendapatkan peringanan, bahkan mungkin pembebasan dari sanksi pidana. Ya, jadi secara tidak langsung perlu data-data saintifik begitu ya. Dan polisi juga hari Senin baru akan melakukan komunikasi terhadap dokter jiwa. Nah, ketika bukti-bukti apa saja, saya mau tanya sama Pak Akmal, ini bukti-bukti apa saja Pak yang memang sudah dikumpulkan polisi terkait dengan pembunuhan yang terjadi antara suami kepada istrinya, Pak Akmal? Ya, baik, berdasarkan hasil olah TKP kemarin, jadi kami temukan potongan kayu di TKP pertama, dan itu terkonfirmasi di interogasi awal bahwa pelaku ini sebelum melakukan mutilasi, melakukan kekerasan ke istrinya dengan memukul kepala bagian belakang dan depan. Dan itu terkonfirmasi pada saat kami melakukan olah TKP, kayu ditemukan di TKP awal. Dan pada saat itulah, setelah kemungkinan korban meninggal dunia, baru dilakukan mutilasi di TKP pertama, kemudian potongan jasadnya dibawa ke TKP kedua dan ketiga, dan kembali dikumpulkan di depan rumah warga yang tadi jaraknya kurang lebih 100 meter dari rumah pelaku. Ya, jadi barang bukti yang kita sudah temukan, pastinya barang bukti yang digunakan pisau untuk melakukan mutilasi, potongan kayu, dan beberapa barang dari korban yang ditemukan di TKP sendiri. Ya, jadi ini PR-nya pihak kepolisian begitu ya Pak, untuk bisa membuktikan bahwa memang ini terjadi tindak pidana begitu, Pak Akmal? Ya betul, sama yang disampaikan tadi Pak Reza, bahwa kami akan sangat berhati-hati memperlakukan pelaku ini. Jadi kami juga pelan-pelan untuk melakukan interogasi awal, dan ada beberapa keterangan penting yang kami sudah dapatkan, dan memang belum utuh karena masih labilnya si pelaku ini. Dan tentunya hari Senin kami akan coba melakukan pemeriksaan kejiwaan oleh dokter, dan tentunya semua ini akan nanti kami rumuskan kira-kira kesimpulan akhirnya bagaimana, dan ini pasti akan kami berhati-hati. Ya, Mas Reza, ini polisi akan terus berkomunikasi dan juga berhati-hati ketika memang melakukan pemeriksaan terhadap peristiwa ini. Sebenarnya trigger apa sih, Mas Reza, yang bisa membuat seseorang itu tega menganiaya, membunuh, bahkan memutilasi keluarga sendiri? Ya, lagi perbincangan tentang itu, pertanyaan itu hanya relevan kalau kita berhadapan dengan orang yang kita asumsikan waras ya. Kalau kita tidak waras, tidak ada gunanya kita berbincang tentang hal itu. Betul. Ada sekian banyak mazhab di dalam psikologi. Salah satu mazhab adalah psikoanalisis. Psikoanalisis ketika berbicara tentang sebab munculnya perilaku, termasuk perilaku kejam, perilaku biadab, dan sejenisnya, maka ada 3 lapis perilaku yang harus dianalisis, harus dikaji. Ya. Pertama adalah faktor traumatik. Kira-kira apa gerangan pada masa lalu, pengalaman tidak menyenangkan yang sangat hebat yang pernah dialami oleh pelaku. Dan cukup hanya faktor traumatis, karena faktanya semua orang boleh jadi mengalami trauma, tapi tidak serta-merta semua orang melakukan pidana. Berarti harus ada tinjauan kedua, yaitu faktor pengkondisian.
apa gerangan, situasi seperti apa yang berulang kali dialami oleh si pelaku, sehingga pengalaman traumatisnya makin lama makin kuat. Guncangan psikisnya makin lama makin dahsyat. Faktor pengkondisian ini juga perlu digali. Nah, yang ketiga, faktor pemicu. Faktor pemicu itu bisa banyak. Entah itu sakit hati, entah terprovokasi, atau apapun. Alhasil, sesungguhnya memang tidak cukup bagi kita untuk semata-mata mencari tahu faktor pemantik atau faktor pemicu. Ya. Lebih penting adalah mencari faktor pengkondisian atau faktor pembiasaan dan juga faktor traumatis yang bersangkutan. Tetapi mazhab yang satu ini punya kelemahan. Kenapa? Karena mempersulit otoritas penegakan hukum untuk membawa seorang pelaku pidana ke ranah hukum. Mazhab psikoanalisis terlalu klinis. Apapun itu akan bisa ditafsirkan sebagai tanda petik kegilaan manusia. Nah, kalau semua hal kemudian sudah didiagnosis serba negatif semacam itu, akan semakin sempit peluang bagi otoritas penegakan hukum untuk memintai pertanggungjawaban pidana terhadap orang-orang yang sudah melakukan tindak pidana. Karena itu, menurut saya, perbincangan tentang sebab musabab memang penting, tetapi itu nanti saja ketika kita sudah berbincang secara sungguh-sungguh tentang apa bentuk penanganan, apa bentuk pengobatan atau rehabilitasi yang akan kita kenakan. Ya. Ketik ini, pada tahap penegakan hukum seperti sekarang ini, kita tidak usah berkutat terlalu jauh ke sana. Kita hanya perlu satu kepastian, apakah orang ini waras atau tidak waras. Ya. Baru kemudian kita lihat pasal-pasal dalam KUHP yang harus kita tindak lanjuti ketika andaikan kita berhadapan dengan orang yang tidak waras sekalipun. Oke, nah itu baru dilakukan nanti Senin ya Mas Reza oleh pihak Polres Cimahi. Yang juga saya pengen tanya sama Mas Reza, ini ketika memang ini dialami banyak orang, kalau misalnya langkah yang dilakukan sang istri 1 minggu sebelum terjadi pembunuhan dan juga mutilasi, sang istri sempat memeriksakan suaminya dan memanggil pihak puskesmas untuk melihat bagaimana kondisi suaminya yang dianggap perubahan perilaku terjadi di sana. Sementara sang suami menyatakan bahwa dirinya sehat-sehat saja. Nah, ketika memang ini dialami oleh kita, langkah seperti apa sih sebenarnya yang harus dilakukan? Apakah memanggil orang-orang yang profesional untuk memeriksakan keluarga kita atau seperti apa, Mas Reza? Karena saya bukan orang klinis, karena saya orang forensik, maka saya akan meresponnya begini. Silakan Pak Kapolres atau kita semua mengecek bahwa di dalam KUHP ada satu pasal yang bunyinya kurang lebih begini. Seseorang yang sesungguhnya bertanggung jawab untuk menjaga orang yang tidak waras, tapi kemudian seseorang itu abai, sampai-sampai orang yang tidak waras tersebut melakukan tindakan yang berbahaya, maka pihak penanggung jawab ini dipidana. Saya ulangi, anggaplah ada satu keluarga ini ya, si B orang tidak waras, si A bertanggung jawab untuk menjaga dia, tapi si A abai, si A menelantarkan si B, sampai kemudian si B menyakiti bahkan membunuh tetangganya. Maka si A ini kena pidana. Orang yang bertanggung jawab untuk menjaga orang tidak waras kena pidana. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah kita semua semestinya punya keinsafan bahwa ketika ada anggota keluarga kita atau ada tetangga sekitar yang kita anggap tidak waras, lebih-lebih lagi ketidakwarasannya berpotensi memunculkan perilaku yang berbahaya bagi lingkungan sekitar, maka kita harus jaga dia. Cara menjaga tentu saja macam-macam. Bisa kita kita isolasi di dalam rumahnya, atau kita lapor ke otoritas medis, dan juga tidak salah melapor ke otoritas penegakan hukum. Kenapa? Karena sekali lagi, kalau kita abai, ternyata orang tidak waras itu melakukan perbuatan yang berbahaya, justru kita yang abai ini akan kena pidana. Nah, tentu pihak kepolisian tidak mau juga terlalu repot sedemikian jauh. Karena itu, sekali lagi, garis bawah, sangat penting, bahkan bisa dianggap sebagai sebuah kewajiban bagi kita untuk menjaga anggota keluarga atau sesama warga yang kita anggap tidak waras. Oke, itu dia bahwa sah-sah saja kita ketika memang melihat ada anggota keluarga kita yang dianggap tidak waras untuk melaporkan ke penegak hukum begitu. Saya mau terakhir ke Pak Akmal. Pak Akmal, harapannya apa Pak ketika pemeriksaan ini masih terus berlanjut dan dilakukan oleh kepolisian begitu, hari Senin nantinya akan dipanggil dokter atau profesional untuk menangani kasus ini, memeriksakan si pelaku, dan apa yang bisa Pak Akmal sampaikan kepada pemirsa Kompas TV agar hal ini tidak terjadi lagi? Ya, tentunya seperti yang saya sampaikan di awal, kami akan sangat
sangat berhati-hati dalam melakukan proses ini dan melibatkan pihak lain. Dan kepada masyarakat dan juga di lingkungan, terutama di lingkungan pelaku, kami akan memperdalam lagi, menggali lagi saksi-saksi yang ada di sekitar TKP ataupun tetangga dari pelaku ini. Jadi kami nanti akan mendapatkan keterangan secara utuh, sehingga kami juga nanti akan memberikan masukan kepada pihak terkait, terutama dokter jiwa nanti akan melakukan pendalaman dan pemeriksaan pada pelaku. Siap. Baik, terima kasih Kapolres Ciamis, AKBP Akmal, dan juga psikolog forensik Mas Reza Indragiri atas waktunya bersama Sapa Indonesia Akhir Pekan. Mudah-mudahan ini bisa terungkap dan bisa memberikan edukasi buat masyarakat terkait dengan bagaimana menjaga orang-orang yang di sekitar kita yang mungkin dianggap tidak waras ataupun sakit jiwa. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber. Selamat pagi. Dan saudara, Sapa Indonesia Akhir Pekan masih akan kembali dengan sejumlah informasi. Salah satunya adalah sejumlah negara mengalami heatwave atau gelombang panas yang berkepanjangan hingga menimbulkan korban jiwa. Bagaimana dengan di Indonesia yang akhir-akhir ini merasakan gelombang panas juga? Apakah termasuk heatwave? Dan Sapa Indonesia Akhir Pekan akan membahasnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Bowo melakukan safari pertemuan dengan beberapa ketua partai politik yang menjadi lawan dalam pemilu lalu. Akankah koalisi pemenang pemilu menjadi besar? Akankah ada partai yang berani menjadi penyeimbang demokrasi? Sejumlah nama calon gubernur Jakarta terus mencuat. Serta aneka hoax menjadi topik yang meramaikan jagat media sosial. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax. Menjaga keseimbangan demokrasi. Sabtu 4 Mei pukul 12:30 siang di Kompas TV. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Nggak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Baru Indomie rawon pedas mercon dengan kluwak asli yang bikin kuahnya hitam dan gurih. Wanginya rawon banget. Pasti pakai kluwak nih. Pedas juga ya? Ini rawon banget. Baru Indomie rawon pedas mercon. Jelajahi sisi unik dan menarik Provinsi Kalimantan Timur. Mulai dari keajaiban alamnya yang memukau hingga kekayaan budaya yang melimpah. Ketahui pula peran Kalimantan Timur dalam inisiatif Kota Penyangga IKN. VVIP, membangun Kaltim untuk Nusantara. Sabtu 4 Mei pukul 2 siang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Mah kambuh bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja, nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Publik ramai-ramai protes karut-marut bea cukai dalam pengurusan dan denda barang masuk dari luar negeri. Hakim MK Anwar Usman kembali terlibat pada sidang sengketa pemilu legislatif 2024. Mampukah MK buktikan independensi hakim? Selengkapnya dalam 60 menit Special Report, Minggu 5 Mei pukul 6 petang di Kompas TV. Sapa Indonesia Akhir Pekan kembali hadir untuk Anda, saudara. Argentina mengalami gelombang panas ke-10 sejak November kemarin dan menjadikan musim terpanas dengan suhu yang sangat tinggi dengan sedikit curah hujan. Menurut para ahli, gelombang panas ini akan terus berlanjut hingga musim gugur. Layanan Meteorologi Nasional melaporkan bahwa ini adalah musim terpanas sejak 1961 hingga cuacanya sudah mencapai 40 derajat Celcius dan diduga akan bisa bertambah panas
karena diprediksi curah hujan tidak akan datang dalam waktu dekat. Selain kekeringan dan sulit air, terjadi pemadaman listrik di sebagian wilayah Argentina. Dari data, lebih dari 150.000 pengguna tidak memperoleh aliran listrik di ibu kota Argentina. Fenomena suhu panas juga terjadi di Indonesia beberapa hari terakhir. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi kondisi ini akan terjadi pada bulan Juni hingga Agustus mendatang. BMKG memprediksi kondisi atmosfer di Indonesia bagian selatan pada bulan Juni hingga Agustus mendatang akan semakin kering sehingga minim potensi hujan. Kondisi ini pun membuat suhu udara siang hari di sejumlah wilayah diprediksi akan cenderung lebih panas. Pulau Jawa, Bali, NTB, dan NTT menjadi sejumlah wilayah yang diperkirakan memiliki suhu yang cenderung lebih tinggi dari wilayah lainnya. Sementara untuk wilayah DKI Jakarta diperkirakan akan mencapai suhu maksimum hingga 35 derajat Celcius. Dan bagaimana sebenarnya kondisi di Indonesia? Benarkah suhu panas juga melanda tanah air? Pagi ini kita akan bahas dengan Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto. Selamat pagi Pak Guswanto. Selamat pagi Okta. Ya Pak Guswanto, ini kan akhir-akhir ini suhu di Indonesia ini panas nih Pak. Ini kenapa sih Pak? Betulkah ini tanda heatwave atau seperti apa? Betul, jadi ada suatu perbedaan antara heatwave yang terjadi di negara-negara yang seperti Asia Selatan, Thailand, Oman, kemudian tadi ada Brasil ya. Tapi di Indonesia itu sebenarnya panas terik harian itu yang terjadi. Karena kalau kita melihat sekali lagi ya bahwa di Indonesia ini yang terjadi adalah panas terik suhu harian, di mana suhu maksimumnya memang tinggi, namun tidak bisa disebut heatwave. Gitu, karena heatwave itu memiliki kriteria atau memiliki fenomena tersendiri, memiliki karakteristik tersendiri. Misalkan kalau kita melihat ya pada definisi WMO bahwa untuk heatwave ataupun gelombang panas ini biasanya disebutkan di sana dia 5 derajat lebih tinggi atau lebih panas dari rata-rata klimatologis suhu maksimum harian. Ya, 5 derajat ya dari suhu rata-rata maksimum harian. Nah, kemudian yang kedua, biasanya juga heatwave ini terjadi di satu wilayah itu berturut-turut 5 hari atau lebih. Dan berdasarkan pengamatan BMKG juga, heatwave atau gelombang panas ini biasanya terjadi pada lintang menengah maupun lintang tinggi. Sedangkan Indonesia di lintang rendah, tropis. Kira-kira itu Okta yang bisa dijelaskan tentang heatwave ataupun itu panas terik suhu harian. Pak Guswanto, tapi yang paling panas kalau dari pantauan BMKG ini di titik-titik mana saja Pak di Indonesia? Kalau kita lihat berdasarkan 3 hari pengamatan ya, kemarin 3 spot lah, artinya tanggal 26 yang lalu kita lihat panasnya itu di Putu Sibau 36,1. Kemudian kita lihat juga pada tanggal 1 kemarin ya, tanggal 1 Mei itu juga di Palu, di Bandara Mutiara Sis Al Jufri itu hanya 35,2. Ya, kemudian tanggal 3 yang lalu juga itu di Semarang itu 35,2. Jadi masih dalam taraf yang wajar. Jadi belum masuk di dalam kategori yang tadi heatwave sampai 43, sampai ada bahkan di Oman itu hampir 47. Beberapa hari yang lalu itu di Oman Joba itu 50,7 derajat Celcius. Itu. Pak Guswanto, tapi sebetulnya apa sih Pak yang menjadi penyebab dari panas terik yang terjadi di Indonesia ini? Baik, kalau panas terik yang terjadi di Indonesia lebih banyak disebabkan karena gerak semu daripada matahari ya, gerak semu tahunan daripada matahari. Sehingga dari situ ada jarak-jarak yang terdekat. Misalkan seperti pada 21 Maret yang lalu, itu matahari pas berada di ekuator, sehingga suhu juga meningkat.
dia bergerak ke utara, belahan bumi utara sampai nanti tanggal 21 Juni, 23,5 derajat. Nah, di sana juga suhu akan meningkat. Saat ini kalau kita lihat posisi matahari itu sekitar 11 atau 12 derajat lintang utara. Dan suhu di Indonesia tadi yang sudah saya sebutkan, antara 35-36 suhu maksimumnya. Nanti dia 21 Juni akan kembali lagi ke ekuator lagi, kembali ke selatan. Nah, di ekuator itu nanti September. Kira-kira itu. Jadi inilah gerak semu ini tiap tahun akan berulang. Dan suhu kita selalu naik turun 36, 37, bahkan beberapa bulan yang lalu di tahun 2023 sempat 37 ataupun 38. Kira-kira itu, Okta. Berarti sampai kapan Pak kira-kira ini akan terjadi? Jadi apakah betul ini karena perubahan iklim atau ya tadi seperti yang dikatakan Pak Guswanto ini ya memang wajar saja biasanya terjadi? Ya, kalau kita melihat pada kondisi yang ada saat ini kira-kira ini seperti yang saya sampaikan tadi, nanti kan bulan tanggal 21 Juni dia sampai di belahan bumi utara, matahari gerak semu itu. Nanti dia akan bergeser lagi ke masuk ekuator kira-kira di September. Maka Juli Agustus ini juga sepertinya masih terjadi sampai bulan Agustus ya. Ini juga beriringan dengan terjadinya musim kemarau. Juni, Juli, Agustus di Indonesia. Di mana kalau kita lihat BMKG juga memprediksi bahwa di bulan Juli Agustus itu sekitar 75 atau 76% itu zona musim itu sudah masuk musim kemarau. Bahkan sudah kita bilang Juli Agustus itu akan merupakan puncak musim kemarau di Indonesia. Pak, kalau di Indonesia ini kan kalau tadi yang masuk dalam kategori heatwave ini kan bahkan sampai lebih dari 40 derajat. Nah, kalau tadi kalau di Indonesia itu sekitar 35-36 derajat. Nah, tapi apa mungkin Pak Indonesia ini bakal mengalami heatwave juga atau bagaimana? Kalau kita lihat ya, mungkin di Indonesia akan sulit untuk terjadinya heatwave ya. Namun perlu kita lihat juga bahwa berdasarkan data di samping itu kita perlu waspada yang lain, yaitu laju perubahan suhu. Kalau heatwave itu kita lebih cenderung sesaat ya, tapi yang perlu perlahan tapi pasti itu karena perubahan iklim sehingga dia menyebabkan adanya laju perubahan. Misalkan kita lihat laju perubahan suhu tertinggi itu terjadi 1 derajat itu di Palembang misalkan, di Medan juga terjadi 0,9 derajat Celcius. Ini berdasarkan data tahun 81 sampai 2022. Nah, kenapa kemungkinannya di Indonesia itu kecil? Yang pertama kan heatwave ini memiliki karakteristik fenomena. Karakteristik fenomena tadi yang sudah saya sebutkan, syaratnya 5 derajat di atas itu, kemudian dia 5 hari berturut-turut, kemudian ada dia biasanya lintang menengah dan lintang tinggi. Di lain sisi itu secara statistik juga belum muncul heatwave itu di Indonesia, angka itu. Dan yang lain lagi kita patut bersyukur ya bahwa dinamika atmosfer kita di bawah Indonesia ini sangat dinamis. Ini karena disebabkan hampir 2/3 wilayah Indonesia adalah lautan. Ini yang membuat sirkulasi dinamika atmosfernya lebih dinamis dan heatwave itu tidak akan terdiam begitu lama. Kira-kira itu, Okta. Ya, dalam mengantisipasi adanya panas terik ini apa Pak yang kira-kira harus dilakukan masyarakat Indonesia ataupun imbauan terutama dari BMKG terkait dengan adanya fenomena ini? Baik, yang perlu dilakukan memang banyak sekali. Yang pertama barangkali untuk kesehatan terlebih dahulu, untuk menghindari dehidrasi ataupun peningkatan penurunan ataupun serangan atau heat stroke ini, barangkali kita juga harus selalu menyediakan minum banyak air putih. Kemudian juga kita harus menghindari berlama-lama di luar. Barangkali kalau aktivitas di luar bisa menggunakan payung, bisa menggunakan berbaju yang berwarna terang, ataupun bahwa kita menggunakan sunblock atau sunscreen kalau kita memang beraktivitas di luar. Kemudian boleh juga loh kita melakukan perubahan kebiasaan rutinitas. Yang tadinya kita siang hari itu para petani itu di sawah barangkali digeser agak pindah ke malam atau di pagi hari yang masih banyak mengandung vitamin D. Nah, kemudian hal-hal yang lain yang perlu kita lakukan itu tetap mengupdate informasi cuaca ataupun
informasi tentang panas ataupun panas terik harian ini melalui channel-channel yang tersedia di BMKG. Bisa call center 196, bisa di telepon pintar Android, info BMKG, ataupun di YouTube. Kira-kira itu Okta yang bisa dilakukan dan hindari hoak. Baik, tadi yang ditekankan adalah yang terjadi adalah panas terik, bukan heat wave. Ini juga merupakan fenomena yang wajar. Tentu diharapkan masyarakat ini tadi bisa memperhatikan bagaimana hidrasi, kemudian juga intensitas aktivitas di luar ruangan menggunakan tabir surya dan memantau informasi dari BMKG. Terima kasih Deputi Bidang Meteorologi BMKG Pak Guswanto sudah berbagi dengan kami. Sehat selalu. Ya, terima kasih Okta, selamat pagi, sehat selalu. Ya, Saudara, Wali Kota Semarang Heferita Gunaryanti Rahayu bersama Chef Bobon Santoso memasak besar sebanyak 477 porsi nasi goreng yang dibagi-bagikan untuk warga. Momen ini dalam rangka memperingati hari jadi ke-477 Kota Semarang. Luar biasa, ini baru mentega. Masak besar 477 porsi nasi goreng ini dilakukan Wali Kota Semarang Heferita Gunaryanti Rahayu bersama Chef Bobon Santoso di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang, Jawa Tengah. Untuk membuat nasi goreng spesial ini diperlukan wajan berukuran raksasa dan serok ukuran panjang. Terlihat Mbak Ita, sapaan akrab Wali Kota Semarang bersama Chef Bobon sangat antusias dan bersemangat masak nasi goreng untuk warganya. Dipilihnya nasi goreng karena makanan ini universal atau umum yang bisa dinikmati semua kalangan, baik anak-anak hingga orang dewasa. Masak besar nasi goreng sebanyak 477 porsi ini disesuaikan dengan hari jadi Kota Semarang yang ke-477, sekaligus pembuka rangkaian Semarang Introducing Market 2024. Semarang ini kan banyak nasi goreng yang terkenal gitu. Saya sama Mas Bobon, terima kasih Mas Bobon, waktunya yang kita masak segede gini ya wajannya gitu. Yang tentunya ini adalah persembahan untuk masyarakat Kota Semarang. Kami memasak 477 porsi nasi goreng. Nah ini nanti tapi tidak membuat hanya itu saja, tapi nanti teman-teman juga akan membuat yang lainnya sehingga masyarakat bisa mendapatkan, bisa semuanya menikmati namanya nasi goreng khas Semarang. Untuk membuat nasgor 477 porsi dibutuhkan 100 kg beras, daging ayam, telur, bakso. Dan untuk mempercepat proses masak, Chef Bobon telah menyediakan 2 wajan raksasa. Hadir pula Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Agustina Wilujeng, yang ikut memasak nasi goreng, dan Ketua TPPKK Kota Semarang, Alwin Basri, beserta jajaran Kepala OPD Semarang. Berasnya sendiri yang kita pakai itu kurang lebih sekitar 100 kilo dan ini sebenarnya ini cukup buat 477 karena kita rasa ini bisa sampai 500 porsi. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang pengen nambah, monggo silakan. Setelah matang, Mbak Ita bersama Chef Bobon langsung membagi-bagikan 477 porsi nasi goreng spesial kepada masyarakat Semarang yang sudah lama menunggu ingin mencicipi nasgor buatan Mbak Ita dan Chef Bobon. Selain agenda masak besar, sebelumnya Mbak Ita sempat menyerahkan sertifikat halal dan haki kepada sejumlah warga dan UMKM di Kota Semarang. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Saudara, Kesatuan Batalion Infanteri 509 Balawara Yuda melaksanakan kegiatan perayaan di zona hitam untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional. Diselenggarakan di SD Negeri Impres Yokatapa dan SMA Negeri 1 Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Kamis 2 Mei 2024. Acara perayaan Hari Pendidikan Nasional dipimpin oleh Danyonif 509 Letkol Infanteri Dian D. Setiadi dengan penjagaan yang ketat dan terstruktur. Acara diikuti oleh siswa dan siswi SDN Impres Yokatapa dan SMA Negeri 1 Sugapa. Kegiatan ini dibimbing oleh kepala sekolah beserta guru. Baik Mas, jadi Mas Victor, mungkin saya agak ulas sedikit ke belakang. Kita mencoba untuk hari ini kita kumpulkan semua SD, SMP, SMA di sini. Gitu. Untuk menjamin itu tadi yang seperti Mas Victor sampaikan. Jadi
Salah satu tugas kami di sini adalah sesuai dengan Inpres nomor 9 itu, bahwa kami membantu pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dasar. Termasuk salah satunya adalah memastikan mereka mendapatkan pendidikan. Karena itu hak semua anak Indonesia. Nah, Hari Pendidikan ini sebenarnya ini cuma simbolis saja bahwa kita bikin acara, kita buat mereka senang, biar mereka juga merasakan hal yang sama seperti yang di daerah lain laksanakan dan rasakan. Kalau hariannya, seperti Mas Prof sampaikan, benar itu bahwa kita adakan patroli gabungan, kita pastikan, kita juga berkomunikasi langsung secara melekat dengan para guru-guru. Kalau mereka ada kendala, ada informasi yang membuat mereka kurang nyaman, itu dia bisa laporan kepada kami secara langsung. Satuan Batalion Infanteri 509 merangkai acara dengan bernyanyi dengan murid, membuka cleaning keliling, pemberian susu gratis, buku dan alat tulis, serta makan siang bersama. Di situ nanti kita langsung ditindaklanjuti. Kalau kaitannya dengan dukungan, apa yang kita punya, kalau misalnya kita bisa langsung kita mainkan. Tahu kaitannya dengan menjamin keamanan, itu tugas pokok kami, dan kami pastikan untuk bisa berjalan dengan kegiatan kami yang akan melaksanakan di sini. Walaupun kondisi rawan terkendali dan masuk di zona hitam, Batalion Infanteri 509 memberikan pengawalan dan penjagaan terbaik, sehingga acara berlangsung dengan aman. Tim Liputan, Kompas TV. Di segmen akhir pekan kali ini, kami juga akan ajak Anda ngobrol bareng dengan komunitas Day of Art dengan berbagai karya chunky bag buatan mereka. Seperti apa? Nah, selengkapnya sesaat lagi. Oki Hans berwisata di Nemo Highland Pengalengan. Let's go! Mencoba wahana Flying Fox, sepeda listrik hingga go-kart off-road. Icip-icip kuliner lezat di Chameleon Skyview Resto. Menginap di Nemo Tea Resort dengan pemandangan kebun teh. Makan sop buntut dan iga bakar di rumah makan Asti. Enak Dan banget. tak lupa beli oleh-oleh khas Pia Kawita. Jalan-jalan Minggu 5 Mei pukul 10:30 siang di Kompas TV. Kata Bu Guru, ilmu itu pelita dalam gelap. Jangan biarkan semangat mereka padam karena sekolah yang rusak. Rp1.000 yang mungkin kecil buatmu berarti besar untuk mereka. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Gak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Prabowo melakukan safari pertemuan dengan beberapa ketua partai politik yang menjadi lawan dalam pemilu lalu. Akankah koalisi pemenang pemilu menjadi besar? Akankah ada partai yang berani menjadi penyeimbang demokrasi? Sejumlah nama calon gubernur Jakarta terus mencuat. Serta aneka hoax menjadi topik yang meramaikan jagat media sosial. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax. Menjaga keseimbangan demokrasi. Sabtu 4 Mei pukul 12:30 siang di Kompas TV. Untuk mengenang Babe, ya hari ini kita mendatangkan teman-temannya Babe, sahabat-sahabatnya Babe. Ya. Cerita dari hati ke hati mengenang kebaikan almarhum Babe Cabita. Hadir pula vlogger terkenal Indonesia dengan jargonnya Asia. Tapi ini asli atau palsu ya? Coba kacamata Mas, biar lebih ini kayak asli gitu. Suci Barbar Show. Minggu 5 Mei pukul 10 malam di Kompas TV. Halo, selamat pagi. Tuh, udah penuh ya studio kita ya. Sama ini namanya kerja-kerja dari teman-teman yang sudah hadir di sini. Ada Day of Art. Halo. Ada Nazila dan juga ada Virial. Gitu. Virial ini adalah mentor dari Day of Art, sementara Nazila adalah co-founder. Iya, betul. Nah, sebenarnya Day of Art itu apa sih? Oke, jadi Day of Art itu sendiri adalah suatu
community based yang kita menyediakan jasa seperti workshop. Untuk workshopnya sendiri itu kita membuatnya karya-karya yang menarik, crafting karena kita tuh emang sangat suka crafting dari dulu gitu Kak. Terus untuk karyanya nih nggak cuma chunky bag aja nih Kak. Kita banyak banget seperti kayak sekarang tuh lagi viral banget pipe flowers, tau nggak Kak? Oh iya. Iya, jadi pipe flowers itu dia dari bahannya tuh kayak pipe cleaner gitu dan dia dibentuk jadi bunga-bunga gitu Kak. Oh. Terus iya, juga iya. tufting, tau nggak tufting? Oh iya, katanya. Ini menunjukkan beda generasi ya. Iya betul. Nah jadi kita emang menyediakan banyak banget dan terus juga kita bisa request workshopnya. Kita juga open for corporate gitu. Oke, Berarti nggak cuma tas gini ya? Iya betul, kita banyak banget. Nah workshopnya ini dilakukan rutin seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali atau durasinya berapa lama sih biasanya? Ayo bingung. Nah, sebenarnya buat workshop chunky bag sendiri, karena kita membuat chunky bag ya. Betul. Jadi chunky bag ini tuh buat mahirnya itu cuman ikut satu kelas workshop aja, yang durasinya itu 120 menit gitu. Oke, berapa jam ya? Cuma 2 jam dong. Iya, 2 jam gitu. Itu sudah tergolong bisa lah untuk buat Di chunky bag. mana kalau misalnya mau ikut lokasinya? Nah, untuk lokasinya sendiri kita tuh di berbagai kafe gitu ya. Nah iya, jadi kita approach kafe gitu kalau misalkan yang kita bikin sendiri gitu workshopnya. Tapi kadang kita di-invite juga sama misalkan kayak kampus-kampus atau kegiatan kayak dari corporate gitu. Oke. Nah, for your information nih pemirsa bahwa kedua narasumber kita hari ini masih semester 4 kuliah. Keren banget. Gak bisa jawab saya usianya berarti ya. Iya kan, betul. Nah, kalau ini kita buat chunky bag, apa aja sih yang memang harus disiapkan dan ini nantinya kita hadirkan sendiri atau ini sudah disediakan bagi teman-teman yang mau ikut workshop begitu? Nah, untuk buat chunky bag sendiri tuh butuhnya cuman satu tali aja. Ini tali aja nih. Isinya apa? Dakron atau? Iya, isinya dakron. Jadi teman-teman tuh bisa ngelihat di dalamnya itu ada dakron. Nah, dakron itu apa sih? Jadi dakron itu semacam busa yang kalau misalkan itu bisa kita temuin ada di dalam boneka, bantal, guling yang ada di rumah gitu. Nah, ini tuh namanya yard. Jadi dia itu bisa kita DIY sendiri. Intinya yang penting di dalamnya itu harus ada dakron. Kenapa sih dakron itu penting banget? Karena dakron itu yang bakal bikin tas kita tuh lebih puffy, lebih chunky gitu. Kalau misalkan gak ada dakron itu dia bakal kempes gitu. Jadi bukan chunky bag namanya. Berapa lama nih berarti bikin satu tas bisa jadi kayak gini nih, bisa siap dipakai? Berarti berapa tadi? 120 menit? Iya, 120 menit untuk pemula gitu. Oke. Untuk pemula 120 nah, menit. tas ukuran kecil itu Okta dan juga pemirsa tahu nggak butuh berapa banyak panjang tali ini? Ininya. Untuk bikin tas seperti ini kita butuh talinya 10 meter. 10 meter tuh. Jadinya ya kurang lebih berapa nih? 30, 20, tapi ini imut banget. 25 cm. 25 cm. Oke. Cobain bikin kali ya? Ya? Boleh ya. Yuk kita bikin ya. Nah, sebelum bikin barang boleh disebutin dulu apa ini aja sih bahan-bahannya yang disiapin? Jadi untuk bahan-bahannya yang udah kita siapin, yang pertama yang paling penting itu yaitu chunky yarn-nya nih Kak. Chunky yarn sebutannya. Iya betul. Terus kedua adalah sebenarnya untuk alatnya sendiri itu kita bisa kalau misal kakak mau pakai hakpen, tahu hakpen nggak? Enggak. Ya, jujur. Ya kita bikin crochet. Yang palsuan. Yang pen itu. Nah, tapi karena di Indonesia tuh agak sulit mendapatkannya. Tahu karena di Indonesia kan. Benar. Karena emang yang dibutuhin tuh size-nya yang besar. Jadi untuk lebih mempermudahnya kita menggunakan jari-jari kita. Oke, jadi semuanya handmade begitu ya. Nah, gimana sih cara buatnya dengan ini panjangnya 10 meter tapi nanti kita akan praktikinnya habis jeda iklan, jadi tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Bowo melakukan safari pertemuan dengan beberapa ketua partai politik yang menjadi lawan dalam pemilu lalu. Akankah koalisi pemenang pemilu menjadi besar? Akankah ada partai yang berani menjadi penyeimbang demokrasi? Sejumlah nama calon gubernur Jakarta terus mencuat. Serta aneka hoax menjadi topik yang meramaikan jagat media sosial.
Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax. Menjaga keseimbangan demokrasi. Sabtu 4 Mei pukul 12:30 siang di Kompas TV. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Gak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Baru Indomie rawon pedas mercon dengan kluak asli yang bikin kuahnya hitam dan gurih. Wanginya rawon banget. Pasti pakai kluwak nih. Pedes juga ya? Ini rawon banget. Baru Indomie rawon pedas mercon. Ikuti Oki Hans berwisata di Nemo Highland Pengalengan. Let's go! Mencoba wahana Flying Fox, sepeda listrik, hingga go-kart off-road. Icip-icip kuliner lezat di Chameleon Skyview Resto. Menginap di Nemo Tea Resort dengan pemandangan kebun teh. Makan sop buntut dan iga bakar di rumah makan Asti. Enak Dan banget. tak lupa beli oleh-oleh khas Pia Kawita. Jalan-jalan. Minggu 5 Mei pukul 10:30 siang di Kompas TV. Untuk mengenang Babe, ya hari ini kita mendatangkan teman-temannya Babe, sahabat-sahabatnya Babe. Ya. Cerita dari hati ke hati mengenang kebaikan almarhum Babe Cabita. Hadir pula vlogger terkenal Indonesia dengan jargonnya Asya. Tapi ini asli atau palsu ya? Coba kacamata Mas, Ya. biar lebih ini kayak asli gitu. Suci Barbar Show. Minggu 5 Mei pukul 10 malam di Kompas TV. Kembali lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Sebenarnya tadi agak-agak penasaran juga, ini awalnya teman-teman bisa kepikiran, bikin chunky bag. Itu gimana sih? Awalnya untuk kepikiran buat bikin chunky bag itu, aku pertama lihat dari app Pinterest, kan itu kayak aku lagi scroll gitu. Nah terus kayak, ini apa nih, lucu banget kan, dia puffy gitu kan. Terus kayak penasaran nih apa. Nah terus pas lagi scrolling TikTok, tiba-tiba nemu juga orang luar bikin si chunky bag ini. Terus akhirnya aku searching kayak how to make chunky bag di aplikasi kayak seperti YouTube itu, dan ternyata ada, tapi yang ngajarinnya pakai bahasa Korea, jadi kayak aku belajarnya seadanya. Oh tuh, di luar negeri orang Korea aja bikin chunky bag. Ini orang Depok juga bikin chunky bag. Luar biasa ya. Nah, Najwa, kalau misalnya bikin chunky bag ini kan tadi 10 meter untuk mendapatkan hasil tas ini selama kurang lebih 2 jam. Proses pertama yang harus dilakukan apa? Nah jadi untuk proses pertama yang harus kita lakuin tuh, kita bikin chain dulu nih Kak. Chainnya ini untuk alasnya. Jadi kita urutan pertama kita bikin alas tasnya, terus baru bikin badan tasnya, kemudian kita bikin border tasnya seperti yang di paling atas ini. Ya. Jadi untuk border tasnya itu yang ini Kak, yang garis lurus itu border tasnya. Oh ini yang ini. Iya betul. Kemudian kita last step-nya adalah kita bikin si strap bag-nya. Habis itu selesai. Wih, cepet ya. Cepet sebenarnya tidak segampang itu ya. Prakteknya coba gimana? Prakteknya coba, ini by the way ini udah dibikin awalannya ya? Tadi saya pas jeda iklan juga sempat bikin-bikin ini. Keren banget. Cuma beda berapa menit tadi, 5 menit nggak ada ya. Gimana? Boleh dong mentornya nih. Boleh, mari. Oke, jadi mungkin ini kan karena udah jadi setengah, aku jelasin aja stepnya. Jadi caranya itu kan ini kita lagi bikin chain badan tasnya gitu. Nah ini tinggal kita tuh jadi pegangnya tuh yang tali panjangnya aja, ini tinggal dimasukin aja ke buletan yang berdirinya ini. Oh ini, gitu. Jadi kayak menghadap gitu ya? Benar, iya. Nah ukurannya itu 2 ruas jari atau 3 ruas jari, jadi jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil gitu. Panjangnya itu di atas. Kalau udah kayak gini, nanti kakak tinggal ke samping gitu, tinggal masukin aja. Dari belakang ke depan. Oke. Jadi kayak sistemnya dia muter gitu.
Oh, jadi Iya. ntar dia baru membentuk kayak gini ya? Iya, benar banget. Nah, jadi Dia ada ruang. cara buatnya ketika kalian udah punya talinya seperti ini, bikin bulatan kecil, masukin lagi. Nah, Betul ya? Iya, habis itu Terus? ditarik yang tali pendeknya ini, Kak. Oke. Nah, jadi dia mengkunci. Oh, jadi Habis itu selalu lanjut. bikin simpul yang sama. Simpul yang sama, Benar. jadi di-repeat aja. Nah, oke. Nah, ini nanti masuk dalam workshop yang 2 jam itu ya? Iya, benar banget. Untuk harga ini kan nggak dijual. Jadi seperti apa sih ketika orang itu pengen, Daftar. ini chunky bag-nya misalnya? Untuk harga workshop di Deofart sendiri tuh sebenarnya sangat-sangat affordable karena goals kita membuat Deofart itu untuk kalangan mahasiswa karena Oke. sebelumnya kita bikin Deofart, aku dan partner aku bikin Deofart itu pada saat waktu luang libur kuliah nih Kak. Kita bingung mau ngapain ya, soalnya kan di Jakarta seperti yang kita ketahui cuma ke mall nggak sih? Ya. Maksudnya kita kayak udah bingung banget kita mau bikin something new. Akhirnya aku dan partner aku kepikiran apa kita coba bikin workshop ya. Akhirnya kita juga goals pertama kalinya kita bilang juga kayak kita udah bicara berdua kalau misal harganya harus affordable sehingga semua kalangan masyarakat dapat mengikuti workshop kita dengan harga untuk chunky bag ini sendiri dengan harga 199.000 kalian udah dapat tas yang lucu ini, terus boleh juga bawa pulang ya? Iya, boleh bawa pulang. Terus juga kalian akan dapat makanan dan minuman dari pihak venue-nya. Oke. Jadi sangat-sangat worth it. Sejauh ini udah ada berapa sih yang ikut di Day of Art ini? Sepertinya banyak banget ya. Nampaknya. Karena biasanya sekali kelas yang dilaksanain Day of Art itu sempat mencapai 80 orang yang ikutan bikin chunky bag ini. Ngajarnya gimana 80 orang? Jadi sistemnya, iya, jadi Single sistemnya ya? itu, sistemnya itu kita muter ya. Jadi kayak kita ngajarin teman-teman yang ikut kelasnya. Jadi secara personal gitu. Jadi kayak meskipun rame-rame tapi tetap berasa private, didatengin satu-satu, bener Oke, banget. nah ini tadi Najila udah ngajarin saya nih, ini kan udah dibuat setengahnya. Pemirsa. Jadi ketika memang udah ada simpul-simpul yang berbeda gitu tingginya, jadi tinggal masuk-masukin aja, betul ya? Iya, betul. Ini gimana Najila? Jadi kalau misal udah ada simpul-simpul yang seperti ini nih Kak, yang menonjol ini, caranya adalah kita tinggal bikin lagi sama simpulnya seperti ini, tapi caranya itu dari posisinya dari depan ke belakang. Jadi dari depan ke belakang, habis itu selalu diputar terus menerus sampai dia ntar meninggi. Pusing. Ada yang muter talinya ya, bukan Iya, kita ya. kita yang muter. Pernah nemu kesulitan nggak ketika pertama kali mungkin nyobain bikin chunky bag, terus juga atau ketika misalnya ngajarin orang gitu kan, kadang ada yang susah buat nerima, oh ya kok bisa ya, susah banget ya, kok yang itu udah selesai, saya baru gini-gini aja gitu. Nah, buat kesulitannya itu kan tentunya pasti ada ya. Ini termasuk ke kerajinan tangan. Jadi dia tuh punya kesulitan masing-masing dalam membuat produknya. Nah, kalau misalkan chunky bag ini bisa dilihat ya, teman-teman. Jadi dia tuh bikin chainnya ini tuh nggak asal-asalan. Jadi ada teknik khususnya karena setiap chainnya itu punya ukuran masing-masing. Dia tuh nggak boleh terlalu besar, nggak boleh terlalu kecil. Jadi setiap chain yang di alasnya ini atau chain di badan tasnya atau nanti pas sudah jadi strapnya ini ukurannya tuh harus konsisten dan nggak boleh terlalu besar, nggak boleh terlalu kecil karena nanti bakal berpengaruh sama hasil tasnya gitu. Ini kan lumayan cilik ya. Ini biasanya diisi apa aja, bisa buat apa, jadi muat apa nih? Muat card holder atau dompet dan tas juga sih gitu. Oke, tapi bisa dibikin lebih besar lagi ya ukurannya dari ini ya? Bisa. Okta gimana, udah berapa persen nyobanya? Ini dibantuin sama Real. Nge-cheat aja. Jadi seperti ini ya? Oh lumayan juga ya, jadi kita... ini muat handphone. Oke, nah nih. Jadi memang butuh waktu, butuh kesabaran, dan butuh niat sebenarnya ketika ingin ikut Day of Art gitu ya. Nah, dalam waktu dekat ini ada nggak sih workshop yang akan dilakukan untuk bikin chunky bag khususnya? Oh, tentu aja ada. Dalam waktu dekat kita mempunyai berbagai macam workshop nih Kak. Terus kebetulan FYI, Day of Art ini kan tersebar di beberapa kota Indonesia ya. Jadi setiap kotanya pun memiliki workshop seperti di Jogja, Malang, Pontianak, kita juga ada. Nah, itu kita untuk saat ini yang di Jakarta, event terdekatnya itu ada tanggal 12 Mei kita membuat flower bucket arrangement. Tapi untuk chunky bag-nya kalau misal teman-teman mau ikutan juga nih, mungkin workshopnya ada di tanggal 19 Mei nih Kak. Oh, di hari Minggu ya? Iya betul, kita selalu bikin
eventnya ini di weekend. Dan kalian kalaupun misalnya punya komunitas, terus juga pengen ngadain workshop juga bisa ya. Misalnya kalian siapin minimal berapa orang sih kalau misalnya kita mau ngadain workshop kayak gitu? Bisa banget kalau misal kalian mau ikutan workshop terus secara private dengan komunitasnya, mungkin itu kita minimalnya 10 orang. Dan kita juga udah collaboration dengan berbagai macam brand juga nih Kak, kayak misalnya Kiehl's. Kiehl's itu udah collaboration bersama Day of Art dari bulan Januari sampai Juli. Oh, keren. Terus kemudian juga kita ada family gathering, kita juga pernah dari PT Mubadala. Kemudian kita juga pas itu ya pokoknya banyak brand lah yang udah kerja sama ya. Betul. Nah, ini setelah kurang lebih 5 menit lebih ke keranjang buah ya. Tapi jangan sampai dihabisin karena buat bikin border dan strapnya. Oh, saya soalnya nggak sabaran orangnya. Jadi ini kenapa jadinya begitu ya? Ya makanya bukan jadi tas, jadi keranjang buah. Perlu latihan lagi di workshopnya sama Day of Art. Betul. Join workshop kita. Day of Art ini isinya tuh temen-temen terpercaya permainan kalian dong atau gimana? Betul, jadi untuk Day of Art sendiri ini yang seperti PIC di berbagai kotanya itu teman-teman kita, teman-teman aku. Jadi kita teman-teman SMP sih lebih tepatnya, kayak ini buat tim yang di Day of Art Jakarta juga teman-teman SMP aku. Jadi aku kayak merekrut teman terdekat dulu, baru pada saat emang dibutuhkan banget lebih banyak kita rekrut di Instagram, sosial media, seperti itu. Nah, ngomongin masalah Instagram. Apa sih Instagramnya Day of Art? Mungkin buat teman-teman yang ingin join di rumah, ingin ngikutin workshopnya, ingin belajar buat chunky bag, yang siapa tahu ini bisa jadi cuan ya. Betul. Jadi untuk Instagram kita sendiri yaitu dayofart.id. Jangan lupa di follow dan itu karena bisa seru tanya-tanya banget. ya. Iya betul. Kalau misalnya kalian mempunyai pertanyaan atau mau beserta buat private eventnya, bisa banget kalian tanya aja di DM karena akan dijawab oleh admin yang super ramah. Admin super ramah. Buat Miminya terima kasih sudah menjawab untuk ramah begitu ya, menjawab pertanyaan netizen begitu. Nah, ke depan tadi udah tanggal 12 dan juga 19 akan ada workshopnya, itu semua kalangan bisa. Tanpa batasan, siapapun bisa ikut ya. Bahkan pas itu ada anak kecil umurnya 6 tahun. Oh, itu mamanya nyuruh. Dia bikin chunky bag terus juga. Iya, bisa nggak? Bisa. Oh, bisa banget. Kita private. Iya, private. Jadi malah kalau misalkan buat anak kecil itu mereka lebih terampil gitu ya. Selain terampil juga kreatif tentunya. Iya, nggak main mulu ya, jadi kegiatan. Betul. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua yang sudah hadir di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Terima kasih ilmunya. Mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi buat pemirsa Kompas TV karena ini salah satu cara untuk kita mendapatkan cuan di saat ini, begitu ya. Nah, terakhir apa yang pengen disampaikan dari teman-teman? Singkat aja, silakan. Oke, untuk teman-teman semuanya, kalau misal kalian mau ikutan workshop bersama Day of Art, boleh banget tinggal DM aja Instagram kita yaitu dayofart.id karena kita harganya affordable dan kita tersebar di berbagai kota Indonesia. Jadi seluruh Indonesia bisa berkreatif bersama-sama, bisa belajar sama-sama. Terima kasih sekali. Terima kasih. Terima kasih. Jadi juga ini dia gitu ya. Emang kurang banget. Betul. 1,5 jam sudah kami berdua hadir di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Untuk itu saya Muhammad Syareza dan saya Putri Oktaviani pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Thank you. Thank you. Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Tak diakui lagi di PDI Perjuangan, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka tak takut jadi gelandangan politik. Gibran mengaku sudah punya pilihan partai.
Bursa Gubernur Jakarta terus bergerak. Yang terbaru, nama Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dimunculkan Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Kesal kuasa hukum terlambat, Hakim Konstitusi ancam berikan sanksi push up bagi yang terlambat datang ke sidang sengketa Pileg 2024. Selamat datang kembali di program Rumah Pemilu. Saudara, selama 1 jam ke depan kami hadirkan informasi seputar pemilu serentak 2024 dan dinamika politiknya. Bersama saya Maido Pelfrina selama 1 jam ke depan di Rumah Pemilu hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi pertama, saudara, datang dari Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang mengaku santai soal akan berlabuh ke partai mana setelah tak diakui lagi oleh PDI Perjuangan sebagai kader. Gibran menyebut untuk saat ini pihaknya memang masih fokus ke pekerjaan yang ada di depan. Namun Gibran memastikan telah memetakan rencananya ke depan. Saat ditanya apakah akan mengikuti Jokowi ke partai politik yang baru, Gibran mengaku tidak tahu menau soal rencana Jokowi itu. Gibran memastikan rencana yang telah dipersiapkannya berbeda dengan Jokowi. Ya, kalau saya santai aja ya. Kalau masalah bargaining dan lain-lain itu nanti yang menilai warga ya. Itu intinya kita sekarang fokus dengan pekerjaan yang ada, tetap turun ke akar rumput, dan ya kalau urusan itu tadi bisa sambil jalan lah ya. Tapi kita sudah menyiapkan roadmap ke depan, arahnya kemana, ikut siapa, perahunya apa, sudah kami siapkan ya. Tenang aja. Informasi selanjutnya soal sidang perselisihan hasil pemilu legislatif yang kembali berlanjut di Mahkamah Konstitusi. Hari ini, saudara, ada 60 perkara yang terbagi dalam 3 panel. Sidang PHPU legislatif dimulai jam 8 pagi tadi. Sidang terbagi dalam 2 sesi yakni pagi dan siang dengan 3 panel. Untuk wilayah Papua Pegunungan, Papua Barat, Papua Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Jambi, dan Lampung. Agenda sidang hari ini adalah mendengarkan pemohon yang sudah dimulai sejak 29 April lalu. Secara total ada 297 perkara PHPU tingkat legislatif yang ditangani Mahkamah Konstitusi. Untuk pihak terkait. Sementara itu, saudara, Hakim Konstitusi Saldi Isra menegur kuasa hukum dari PKB lantaran telat hadir di persidangan sengketa hasil pemilu legislatif 2024. Saldi menyebut peserta yang telat mengganggu persidangan dan mengatakan bakal menyuruh peserta yang telat untuk push up. Sebelumnya, kuasa hukum pemohon meminta izin untuk memasuki persidangan karena terlambat. Saldi Isra pun memberi peringatan agar peserta sidang tidak terlambat lagi. Saya Albertus dari tim advokasi Partai Golkar. Mohon izin yang mulia. Batalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 360. Siapa yang minta mohon izin tadi? Mohon izin yang mulia, kuasa hukum pemohon 117 yang mulia. Mohon maaf terlambat yang mulia. Ya, nanti nggak boleh lagi terlambat ya. Siap yang mulia, baik. Ini kalau terlambat terus susah kita nih. Ya, baik. Nanti di strap pakai apa? Pakai push up. Komisi Pemilihan Umum KPU RI membantah tidak serius mengikuti sidang sengketa pemilihan legislatif 2024 di MK. Komisioner KPU Idam Holik mengaku harus melaksanakan konsinyering regulasi pemilihan kepala daerah serentak agar dapat segera diundangkan. Idam menegaskan KPU serius menjalani rangkaian sidang dan berjanji akan memperbaikinya. Sebelumnya, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menilai KPU tidak serius mengikuti sidang sengketa Pileg karena absen di persidangan. Untuk seluruhnya
2. Membatalkan keputusan KPU. Pada hari ini, khususnya pagi hari, KPU mengadakan rapat persiapan konsinyering peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah, karena penyelesaian terhadap rancangan peraturan tersebut itu bersifat mendesak. Itu gimana? Tentunya kami sangat menghormati apa yang disampaikan oleh beliau, ya. Kami sangat menghormati itu dan kami sejak awal sangat serius mempersiapkan persidangan ini. Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat naik pitam dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum Pileg 2024 di ruang panel 3 MK lantaran tak ada satupun komisioner KPU yang menghadiri sidang. Kemarahan Arief berawal saat meminta tanggapan dari pemohon gugatan hasil Pileg DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari Partai Amanat Nasional. Arief kemudian mengkonfirmasi ke KPU RI, namun KPU hanya mengirim perwakilannya saja, yaitu kuasa hukum dan kesekretariatan KPU RI. Perwakilan termohon menyebut 2 komisioner KPU tidak dapat hadir dalam sidang. Keduanya beralasan sedang menjalankan kegiatan lain untuk persiapan pemilihan kepala daerah. Hakim Arief menilai KPU sebagai pihak termohon tidak menganggap mahkamah tidak penting dan tidak serius mengikuti proses sidang PHPU Pileg bahkan sejak sengketa Pilpres. Saya minta konfirmasi dari termohon. Betul ada peristiwa pembukaan pada tanggal 27 April? Dari termohon? KPU? Mana KPU orangnya? Kuasa hukumnya? Gimana ini KPU? Gimana ini? Loh, lah kuasa hukumnya nggak tahu? Kuasa hukum ada di belakang. Izin pimpinan. Enggak, sekarang prinsipal KPU pusat atau KPU mana ini? Organ Komering? Izin majelis. Atau Lahat? Ada enggak? Ini apa ini? Saya dari Sekretariat KPRI menyampaikan bahwa pimpinan sedang ada agenda di kantor. Loh, nggak bisa, ini penting di sini. Gimana ini responnya? Ini KPU kok nggak serius gini, gimana sih? Tolong disampaikan KPU harus serius itu. Baik. Jadi sejak Pilpres kemarin KPU nggak serius itu menanggapi persoalan-persoalan ini. Ya? Ingin merespons. Bentar, itu harus disampaikan itu terhadap komisioner itu. Baik, pimpinan. Ya? Hal serupa juga terjadi 1 hari sebelumnya dalam sidang PHPU Pileg Panel 2 yang dipimpin Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra di gedung Mahkamah Konstitusi Selasa lalu. Saldi Isra menegur pihak Bawaslu karena absen saat sidang sengketa Pileg wilayah Kalimantan Timur. Awalnya sebelum memulai sidang, Saldi mengabsen sejumlah pihak yang berkepentingan hadir di dalam sidang. Saldi kemudian mempertanyakan tidak adanya komisioner Bawaslu Pusat yang hadir dan hanya diwakilkan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Alasannya semua komisioner Bawaslu tidak hadir lantaran sakit. Ia pun langsung menegur dan meminta agar komisioner Bawaslu Pusat hadir dalam sidang sengketa Pileg 2024 di gedung MK. Dari Bawaslu? Mohon izin yang mulia, terima kasih dari Bawaslu Kaltim yang hadir dari Dani Bunga, Koordip Hukum dan juga Koordip Penanganan Pelanggaran. Bawaslu RI-nya nggak ada ya? Infonya kurang sehat Pak, sakit. Semuanya serempak sakit? Siap Pak, mungkin. Nanti diingatkan, dibilang hakim suruh datang salah satu wakilnya. Siap. Malulah sama kita KPU ini ada komisionernya, Bawaslu, komisioner provinsinya. Mahkamah Konstitusi telah menerima 297 perkara Pileg 2024. Hakim MK diberi waktu untuk menyelesaikan perkara PHPU paling lambat 30 hari sejak perkara dilaporkan dan bakal memutus perkara perselisihan hasil pemilu atau sengketa Pileg 2024 paling lambat 10 Juni mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Kami akan langsung mengajak Anda untuk menuju ke gedung Mahkamah Konstitusi. Sudah bersiap ada jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani di sana. Okta, selamat sore. Dari sidang PHPU yang digelar hari ini, apa yang menarik dalam sengketa Pileg hari ini, Okta?
Ya, selamat sore Medok dan juga saudara. Benar sekali bahwa hari ini masih berlanjut untuk sidang perselisihan hasil pemilihan umum di tingkat legislatif yang hari ini akan ada 60 sidang dan ini sudah masuk ke sesi siang. Memang ada beberapa yang kami cermati Medok, tadi ada beberapa gugatan misalnya saja untuk meminta MK membatalkan hasil pemilu, kemudian juga meminta pemungutan suara ulang. Tadi ada yang menarik juga misalnya seperti di panel 1 Medok saat di sesi pagi ini P3 meminta agar suara yang didapat oleh P3 ini tidak menjadi suara yang terbuang karena diketahui suara secara nasional ini ada 151,7 juta. Artinya kalau memperhatikan bagaimana parliamentary threshold atau ambang batas parlemen 4%, setiap partai politik ini paling tidak bisa punya 6 juta lebih suara untuk bisa dapat kursi di DPR. Tapi P3 hanya mendapatkan 5.878.777 suara. Artinya ada kurang 193.000 suara untuk bisa punya kursi di DPR. Nah, ini yang diminta oleh P3 agar suara ini bisa dikonversi supaya bisa mendapat kursi DPR. Alasannya agar para pemilih ataupun juga aspirasi yang dibawa oleh P3 baik dari ulama maupun umat ini bisa terbawa dan tidak beralih ke parpol lain yang tidak seideologi. Tadi juga dari P3 meminta agar membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu karena dan tadi juga sempat disebutkan bahwa ambang batas 4% ini dianggap tidak adil karena diberlakukan setelah pemilu 2024. Medok dan juga saudara yang juga jadi sorotan adalah soal teguran-teguran hakim. Tadi juga sempat disampaikan soal bagaimana Hakim MK Saldi Isra ini sempat menegur ada perwakilan dari caleg PKB yang terlambat datang ke sidang dan ia pun juga sempat mempertanyakan apakah perlu harus push up untuk di kemudian hari jika ada yang terlambat dan juga tadi soal bagaimana Hakim Arif Hidayat yang menegur salah satu pemohon yakni Alfian Bara yang mengikuti secara daring. Tadi karena Hakim MK Arif Hidayat ini sempat mendengar suara klakson. Nah, ini yang dipertanyakan apakah lokasinya layak atau tidak karena memang jadi catatan adalah meskipun mengikuti secara daring ini harus tetap memperhatikan bagaimana kondisi dari sekitar atau lingkungan sekitar. Yang tadi juga ditanyakan oleh Hakim Arif Hidayat adalah soal rekomendasi dari partai karena diketahui Alfian Bara ini mengajukan permohonan tanpa rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem. Yang juga menarik Medok dan juga saudara tadi juga sempat disampaikan adalah soal bagaimana keseriusan KPU dalam mengikuti sidang PHPU Pileg ini karena memang kemarin sempat diketahui komisioner KPU tidak hadir dengan alasan terkait dengan penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. Nah, ini juga yang dipertanyakan apakah memang ada keseriusan KPU soal sengketa Pileg ini karena memang seharusnya dalam satu panel ini sudah ditugaskan ada 2 komisioner yang hadir di MK ini oleh KPU begitu. Jadi memang ini untuk mempermudah untuk mengkonfirmasi apa yang menjadi gugatan oleh pemohon. Itu kira-kira Medok dan juga saudara yang juga menjadi sorotan dan saat ini masih berlangsung persidangan sengketa PHPU Pileg di panel 1, panel 2 maupun panel 3. Medok. Oke, baik, masih akan terus dikebut, ada 3 panel dan juga nanti harus ada tenggat waktu pada bulan Juni mendatang. Terima kasih jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani melaporkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Tetaplah di layar Kompas TV, saudara. Usai jeda Rumah Pemilu akan kembali dengan informasi masuk bursa calon gubernur Jakarta 2024. Basuki Cahayapurnama alias Ahok bicara soal solusi mengatasi kemacetan di Jakarta. Kata Bu Guru, ilmu itu pelita dalam gelap. Jangan biarkan semangat mereka padam karena sekolah yang rusak. Rp1.000 yang mungkin kecil buatmu berarti besar untuk mereka. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Progrard antibakterial Barso beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progrard, the next level of antibakterial Barso. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscare. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Gak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni.
Yah, nunggu. Ngapain ya? Floridina dong. Spontaneous Fun. Wow, bulir jeruknya asli. Bulirnya lebih banyak. Florida Orange. Segar. Floridina Coco, cuy-cuy Coco Beats-nya full of fun. Bareng Floridina. Spark my fun sound. Floridina. Spontaneous Fun Maker dari Wings Food. Masih bersama saya Maido Pelfrina di Rumah Pemilu. Saudara, memasuki masa tahapan pilkada, Partai Demokrat masih enggan untuk mengungkap dukungan kepada salah satu nama yang akan maju menjadi calon gubernur di Pilkada DKI Jakarta. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyebut soal dukungan kini masih menjadi pembahasan di internal partai. Sebelumnya AHY mengatakan Partai Demokrat baru akan membahas bursa pencalonan gubernur DKI Jakarta setelah penetapan hasil pemilu 2024 oleh KPU. Putaran kedua. Cukup ya. Bagaimana kondisi di internal Demokrat? Oh, belum. Masih dibahas. Makasih ya. Masuk bursa calon gubernur Jakarta 2024, Basuki Cahayapurnama alias Ahok bicara soal solusi mengatasi kemacetan Jakarta. Ahok menyebut beberapa solusi mengatasi masalah kemacetan di Jakarta belum terrealisasi sepenuhnya ketika menjabat sebagai gubernur Jakarta pada periode 2014 hingga 2017. Nama Ahok dimunculkan oleh Sekretaris DPD PDIP Jakarta. Kita berharap kendaraan yang masuk, yang bekerja di ibu kota, selain ada kendaraan umum, kita tahu ada LRT, ada MRT, itu bisa nolong. Nah yang kedua yang mau kita lakukan adalah parkir-parkir yang luas, yang murah, bahkan sampai gratis kalau dia mempunyai tiket bus langganan. Misalnya mungkin Bapak Ibu, Saudara masih ingat di Jakarta, saya menyediakan bus lantai bawah yang gratis di sepanjang jalan-jalan protokol. Untuk apa kendaraan gratis masuk bus tingkat? Nah dulu konsep saya itu membangun di bawah Monas yang hampir 70 hektar gitu ya, kalau nggak salah ukurannya, itu bangun parkir bawah tanah. Sehingga kendaraan yang mau masuk ke Sudirman Tamrin yang begitu macet, itu mereka akan parkir di sana. Saudara, pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2024 diprediksi masih panas meski tak lagi berstatus sebagai ibu kota. Ada sederet tokoh yang digadang-gadang masuk dalam bursa calon gubernur di Pilkada Jakarta. Nama-nama tersebut diantaranya adalah mantan calon presiden pemilu 2024 yang juga merupakan gubernur Jakarta periode 2017-2022 yakni Anies Baswedan. Anies Baswedan, saudara, masuk dalam daftar calon gubernur Jakarta dari Partai Nasdem. Namun Anies mengaku masih ingin beristirahat sejenak usai mengikuti kontestasi Pilpres 2024 kemarin. Nah kemudian kita juga punya nama, ada Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang juga masuk ke dalam bursa calon gubernur Jakarta dari PDI Perjuangan. Sebelumnya Ahok juga pernah menjabat sebagai gubernur Jakarta periode 2014 hingga 2017. Nah soal Ahok yang sempat tersandung dalam kasus penistaan agama saat kontestasi politik Jakarta, ini dinilai oleh partai pengusungnya yakni PDI Perjuangan merupakan bagian dari rekam jejak Ahok. Nah selain itu saudara, Ahok juga turut menyumbang terobosan kala memimpin Jakarta. Nah kemudian PDIP bukan hanya Ahok juga menyiapkan nama Menteri Sosial Tri Risma hari ini untuk nantinya bisa maju di pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Risma pun sempat buka suara soal namanya yang masuk ke dalam bursa calon gubernur Jakarta dari PDI Perjuangan. Risma kala itu mengaku kalau dirinya takut berandai-andai. Nah, Risma juga menyebut gak punya modal untuk maju lagi di pemilihan gubernur Jakarta. Untuk maju maksudnya di pemilihan gubernur Jakarta 2024. Nah, kemudian kita pindah partai.
Kemudian ada nama Presiden dari Partai Keadilan Sejahtera PKS Ahmad Syaihu yang juga masuk dalam bursa calon gubernur Jakarta. Namun Syaihu ini masih ragu akan maju di pemilihan gubernur Jakarta. Syaihu ini menjelaskan kalau dirinya mesti maju juga di pemilihan gubernur Jakarta. Maka siapa nanti kemudian yang akan menjadi komando di Partai Keadilan Sejahtera di Pilkada Serentak 2024? Jadi Syaihu menyebut ia cukup menjadi komandan dalam kemenangan PKS untuk Pilkada Serentak 2024. Nah, kemudian nama lainnya adalah ini Ridwan Kamil, gubernur atau mantan gubernur Jawa Barat. Nah, sebelumnya nama Ridwan Kamil atau Kang Emil ini juga pernah mengungkapkan rencana politiknya yang mengaku membidik peluang menjadi bagian dari pemilihan kepala daerah Jawa Barat atau DKI Jakarta 2024. Nah, Ridwan Kamil juga mendapat rekomendasi dari Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto untuk nantinya bisa maju sebagai calon gubernur di DKI Jakarta. Nah, kemudian nama siapa lagi nih setelah Kang Emil? Ada nama lain juga yang diisukan akan maju dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta adalah Bendahara Umum dari Partai Nasdem, Ahmad Saroni. Sosok yang dijuluki sebagai Crazy Rich Tanjung Priok ini bahkan terang-terangan sudah mengunggah foto dengan tulisan dari Tanjung Priok untuk Jakarta. Nah, kemudian tak ketinggalan ada nama Andika Perkasa yang pernah menjabat sebagai Panglima TNI periode 2021 hingga 2022 yang juga jadi sorotan sebagai salah satu tokoh potensial yang ada di Pilkada Jakarta 2024. Andika dinilai sebagai sosok yang mewarisi citra bagus dengan figur yang bersih dan juga tegas, terlebih saat menjadi Panglima TNI beberapa waktu lalu. Nah, kemudian ada juga nama yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa PKB. PKB disebut menyiapkan sosok Ida Fauzia, Menteri Ketenagakerjaan untuk maju sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Namun begitu, Caimin atau Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyebutkan bahwa untuk bisa mengusung Menteri Ketenagakerjaan itu masih dibutuhkan kursi lagi ya untuk bisa mengusung Ida Fauzia di pemilihan gubernur Jakarta. Dan saudara, selain nama-nama tersebut masih ada juga sejumlah nama lain yang masuk dalam bursa calon gubernur Jakarta 2024 seperti nama Menteri PUPR ada Basuki Hadi Mulyono, kemudian juga ada nama Menpan RB Azwar Anas, dan ada juga nama keponakan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto Rahayu Sarasvati Joyo Hadikusumo. Lalu siapa saja yang akan resmi maju dalam pemilihan gubernur Jakarta? Tentunya hal ini patut kita nantikan karena waktunya juga masih cukup panjang. Itu dia tadi nama-nama yang masuk dalam bursa calon atau pemilihan kepala daerah yang ada di Jakarta. Waktunya masih akan dinanti. Dan tetaplah bersama kami di Rumah Pemilu. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi dari Anies Baswedan disebut masih punya peluang besar untuk kembali dicalonkan di Pilkada Jakarta. Tak hanya Anies, Menteri Sosial Tri Risma hari ini juga masuk kandidat calon gubernur Jakarta 2024. Ulasannya lebih lengkap akan hadir usai jeda di Rumah Pemilu. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Gak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Paket Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 giga dan kuota 1 giga tiap bulan. Telkomsel Lite, dibawa relax aja. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Gak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam
galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan, dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Tina udah siap om, mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh om, makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koyak gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Jelajahi sisi unik dan menarik Provinsi Kalimantan Timur. Mulai dari keajaiban alamnya yang memukau hingga kekayaan budaya yang melimpah. Ketahui pula peran Kalimantan Timur dalam inisiatif Kota Penyangga IKN. VVIP membangun Kaltim untuk Nusantara. Sabtu 4 Mei pukul 2 siang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pilkada serentak akan digelar pada 27 November 2024. Tito juga menambahkan hingga kini belum ada perubahan atau penundaan pilkada 2024. Hal itu disampaikan Mendagri setelah rapat dengan Komisi Pemilihan Umum dalam penyerahan data penduduk potensial pemilih pemilu atau DP4 di Jakarta. Tito juga berharap sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi bisa cepat selesai untuk mengetahui persentase dan menentukan siapa yang diusung menjadi kepala daerah dalam Pilkada 2024. Tito juga memastikan wacana pemerintah mempercepat pilkada tak dibahas oleh pemerintah bersama DPR. Pilkada serentak 2024 tetap sesuai jadwal yakni pada 27 November 2024. Saya tegaskan bahwa pemilu tidak berubah tanggalnya 27 November. Iya. Cuma ada beberapa memang pendapat untuk ada bicara masalah satu hal saja, yaitu keserentakan pelantikan. Harapkan bisa proses di MK cepat selesai di semua daerah ini, sehingga semua daerah dapat bisa mengetahui jumlah kursi, jumlah suara. Itulah yang menjadi dasar 20% kursi, 25% suara pemilih yang menjadi dasar untuk bisa mengusung pasangan calon pilkada. Sementara itu, Saudara, anggota Bawaslu RI Puadi menyebut akan menerapkan aturan yang lebih ketat untuk mencegah pelanggaran dan menjamin integritas proses pemilihan di Pilkada 2024. Tak hanya itu, Puadi juga menegaskan sinergi antara Bawaslu dan KPU sangat penting dalam mewujudkan demokrasi yang baik. Sinergi yang baik antara Bawaslu dan KPU, nah ini proses pemilihan umum dapat berjalan lebih lancar, transparan, serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas demokrasi di negara tersebut. Beberapa harapan yang mungkin dimiliki Bawaslu dalam mengawasi pilkada ke depan, termasuk yang pertama adalah ini penerapan yang lebih ketat ya. Harapan untuk menerapkan aturan yang lebih ketat dalam pelaksanaan pilkada. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah menolak gugatan mahasiswa Almasaki Biru kepada Gibran Rakabuming Raka. Alasannya persoalan yang digugat bersifat untuk mengganggu tergugat. Selain alasan gugatan yang diajukan hanya untuk mengganggu tergugat, alasan lain ditolaknya gugatan yakni terkait wan prestasi yang dimaksud dianggap bisa diselesaikan secara pribadi. Ini artinya gugatan yang diajukan tidak bisa diterima ataupun dilanjutkan. Sebelumnya, Saudara, Almas menggugat Gibran karena dinilai tidak berterima kasih. Padahal Almas mengajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi yang pada akhirnya memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden. Ditemukan atau majelis hakim berpendapat hanya untuk mengacu perhatian tergugat supaya memperhatikan penggugat begitu loh. Jadi tujuannya itu yaitu hanya untuk mengacu, kemudian dia mengajukan
permohonan gugatan tanpa prestasi itu. Jadi itikat buruknya di situ, karena bersifat vexatious litigation. Itu. Jadi majelis hakim berpendapat seperti itu. Informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Rumah Pemilu. Saksikan terus Rumah Pemilu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 3 sore hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Medo Pelfrina pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa. Lover, Sabtu ini Beno bakal berjelajah rasa mancanegara, tapi nggak perlu pakai paspor. Negara mana saja yang akan Beno icip kulinernya? Penasaran? Mari ikut Beno. Penggunaan bahan-bahan yang didatangkan dari Palestina itu untuk mendapatkan rasa yang autentik dari sana ya. Wow. Cerita Rasa, Sensasi Rasa Asia, Sabtu 4 Mei, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Diduga dianiaya senior seorang taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP Jakarta tewas. Seorang oknum polisi berpangkat Aibda ditangkap BNN Provinsi Sumatera Barat karena menjadi kurir ganja 141 kg. Selain pelaku utama pembunuhan perempuan dalam koper, polisi menetapkan satu orang lagi sebagai tersangka kasus pembunuhan perempuan dalam koper yang ternyata adalah adik dari pelaku. Selamat malam saudara, Kilas Kompas kembali hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya Gracia Adur, inilah Kilas Kompas lengkapnya untuk Anda. Saudara, kebakaran melanda sebuah hotel di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. 39 kamar di 2 lantai bangunan hotel hangus terbakar. Besarnya kobaran api cepat menghanguskan sebuah hotel di Jalan Merdeka Raya Dusun Selatan, Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Kencangnya angin membuat api kian merambat dan membakar 39 kamar hotel. Kebakaran terjadi saat ramai tamu yang menginap. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Penyebab kebakaran masih diselidiki. Diduga dianiaya senior, seorang taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP Jakarta tewas. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi menemukan luka lebam di bagian ulu hati korban. Putu Satria Ananta Rustika, usia 19 tahun, taruna tingkat 1 STIP Jakarta tewas pada Jumat pagi. Korban asal Bali ini diduga mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya usai kegiatan. Serangkaian penyelidikan juga telah dilakukan polisi untuk mengetahui kronologi serta penyebab kematian korban.
Dari hasil pemeriksaan sementara, ditemukan luka lebam pada bagian ulu hati korban. Polisi juga telah melakukan pemeriksaan pada 10 orang. Polisi juga telah memeriksa rekaman kamera pengawas di lokasi kejadian. Ada dugaan akibat kekerasan yang dilakukan oleh oknum seniornya, ya, tingkat 2, dalam kegiatan tadi pagi yang dilakukan oleh senior-seniornya terhadap anak atau korban. Tapi kami masih mendalami secara utuh bagaimana rangkaian peristiwanya. Direktur Rekrimum Polda Metro Jaya mendatangi kampus Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP Jakarta. Kedatangannya untuk mengecek kembali tempat kejadian perkara tewasnya seorang taruna STIP Jakarta tingkat 1 yang diduga menjadi korban kekerasan seniornya. Sejauh ini sudah ada yang terindikasi sebagai pelaku. Selain untuk mengecek lokasi kejadian, polisi meminta keterangan kepada beberapa terduga pelaku maupun saksi yang lain. Dan sambil kita melakukan beberapa interview terhadap yang diduga pelaku maupun saksi yang lain, harapannya nanti bisa sebagai bahan pendalaman. Pak, sampai saat ini udah ada berapa saksi Pak yang diperiksa Pak? Dan sementara belum ada, tapi kita baru interview saja. Nanti setelah ini akan kita bawa ke. Untuk pelakunya sendiri Pak? Jakarta. Berapa orang Pak jumlahnya? Sementara terindikasi ada yang kita sudah curigai, tapi mungkin nanti akan kita pastikan ketika nanti diambil keterangan lebih lanjut. Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta mengklaim tidak ada unsur perpeloncoan dalam kasus tewasnya taruna Putu Satria Ananta Rustika di dalam kampus STIP, melainkan disebabkan masalah pribadi antara korban dengan penganiaya. Meski demikian, pihak STIP akan memberi sanksi berupa pemberhentian terhadap para pelaku yang terlibat penganiayaan. Di sini sebenarnya tidak ada perpeloncoan, jadi kita sudah hapus semua perpeloncoan. Karena itu penyakitan untuk menurut saya sendiri sudah setahun di sini, itu semua saya sudah hapus perpeloncoan itu, sudah nggak ada. Tapi masih terjadi ini Pak? Nah itu di luar kuasa kita karena tadi tidak ada dalam program kita. Tidak ada lagi budaya seperti itu? Tidak ada, sudah kita hilangkan. Jadi ini murni person to person. Ya. Orang tua Putu Satria Ananta Rustika, mahasiswa STIP yang tewas diduga dianiaya seniornya sendiri, tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Isak tangis ibu kandung korban pecah setibanya di Rumah Sakit Polri dan disambut sejumlah keluarga dan kerabat. Jenazah Putu Satria Ananta Rustika yang saat ini tengah diotopsi di Rumah Sakit Polri, menurut rencana akan langsung dikembalikan kepada keluarga. Sorotan lainnya, saudara, diduga mengalami depresi. Seorang suami di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat nekat membunuh dan memutilasi istrinya. Kasus ini terungkap atas laporan warga yang mendapat pengakuan pelaku atas perbuatan keji yang ia lakukan terhadap istrinya. Menurut Ketua RT, warga juga merasa takut lantaran pelaku sempat berkeliling membawa senjata tajam. Saat ditangkap, pelaku sempat melawan, meski akhirnya bisa dibawa ke Polres Ciamis untuk pemeriksaan lebih lanjut. Menurut rencana, pelaku juga akan menjalani pemeriksaan kejiwaan untuk mengetahui motif pembunuhan. Jenazah korban akan diotopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis. Pelakunya diduga suami korban sendiri. Ada motif apa gitu kan? Ya, untuk motifnya kita tentunya harus melakukan pendalaman lebih dahulu. Diamankan, ya, pelaku sudah diamankan di Polsek dan sementara proses evakuasi ke Polres. Apakah akan melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku? Ya, pastinya kita akan lakukan. Ya, 7:30 mungkin. 7:30. Nah, setelah ditawari itu Pak RT gimana sikap? Saya mau nolongin, cuman saya takut karena dia masih bawa senjata, gitu, bawa pisau. Ya saya udah menghubungin, saya langsung ditinggal, saya lari laporan ke polisi.
Sorotan lainnya, saudara, seorang pria di Kecamatan Songgon, Banyuwangi, Jawa Timur nekat membacok tetangganya sendiri hingga korban terluka parah. Diduga pelaku tak terima halaman rumahnya dijadikan lahan parkir tasyukuran. Aksi ini direkam sendiri oleh istri pelaku karena diduga turut emosi tak terima halaman rumahnya dijadikan lahan parkir kendaraan tamu korban yang saat itu sedang menggelar tasyukuran. Sebelum kejadian, pelaku dan korban sempat cekcok. Tak lama setelah kejadian itu, pelaku pun menyerahkan diri ke polisi. Korban dilarikan ke puskesmas terdekat dan nyawanya berhasil diselamatkan, namun wajahnya mengalami luka parah. Bahwa ada seseorang yang mengaku bernama Ansori saat itu menerangkan bahwa dia baru saja melakukan penganiayaan dengan menggunakan golok atau puding. Kami cek TKP, setelah cek TKP kami melakukan penyelidikan dan berdasarkan keterangan korban, berdasarkan keterangan pelapor dan saksi-saksi yang lain serta keterangan tersangka, kemudian tersangka Ansori kita lakukan penangkapan dan kemudian kita lakukan penahanan. Saudara, seorang oknum polisi berpangkat Aibda ditangkap BNN Provinsi Sumatera Barat karena menjadi kurir ganja 141 kg. Oknum polisi yang sehari-hari berdinas di Polres Padang Panjang ini ditangkap saat membawa 141 kg ganja dari Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Menurut rencana, 141 kg ganja akan dibawa pelaku ke Kota Padang dan dikendalikan oleh narapidana di Lapas Kelas 2A Muaro Padang. Pelaku mengaku dibayar 2 juta rupiah untuk membawa 141 kg ganja tersebut. Tak hanya menjadi kurir ganja, pelaku diketahui juga pernah tersandung kasus narkoba. Yang bersangkutan sudah dibawa ke BNNP dan dilakukan proses penyidikan serta pengembangan. Total BB-nya berapa, Pak? Total BB-nya 141 kurang lebih paket ganja, di mana satu paketnya kurang lebih 1 kg beratnya. Saudara, Hakim Konstitusi Saldi Isra menegur kuasa hukum Partai Golkar Albertus karena terlambat menghadiri sidang perselisihan hasil pemilu tingkat legislatif yang digelar di Mahkamah Konstitusi. Dalam sidang dengan agenda pembacaan pokok permohonan, kuasa hukum Partai Golkar datang terlambat. Dan sambil berkelakar, Saldi Isra menyebut akan memberi hukuman push-up terhadap kuasa hukum pemohon apabila pada sidang selanjutnya masih datang terlambat. Dapil dapat 20 menit maksimal, kalau 3 dapil dapat 30 menit. Terima kasih Yang Mulia. Ya. Mohon izin Yang Mulia. Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 360. Siapa yang minta mohon izin tadi? Mohon izin Yang Mulia, kuasa hukum pemohon 117 Yang Mulia. Mohon maaf terlambat Yang Mulia. Ya, nanti nggak boleh lagi terlambat ya. Siap Yang Mulia, baik. Ini kalau terlambat terus susah kita nih. Ya, baik. Nanti di strap pakai apa? Pakai push up. Silakan, Pak. Sementara itu di sidang PHPU Panel 3, Hakim MK Arif Hidayat juga menegur Alfian Bara, pemohon yang mengikuti sidang PHPU secara daring. Arif menyinggung kelayakan lokasi tempat Alfian mengikut sidang. Pasalnya terdengar suara klakson saat sidang berlangsung. Arif juga sempat mempertanyakan pengajuan permohonan Alfian tanpa rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem. Ada lagi ini terbaru, ada bukti sudah kami sampaikan di dalam bukti Yang Mulia. Ini pemohon adalah pemohon perseorangan, ya? Ya. Untuk pemohon perseorangan itu ada suara apa itu? Di pinggir jalan itu, Pak. Iya, Pak. Oke. Dalam perjalanan Pak ini. Dalam perjalanan. Iya, Pak. Iya. Untuk supaya semuanya tahu saja. Meskipun dilakukan secara daring, tetapi harus menggunakan tempat yang layak, tidak boleh mobile, ya. Iya, betul. Ya, supaya karena apa? Daring pun itu merupakan satu kesatuan tempat persidangan.
Informasi usai jeda, saudara, selain pelaku utama pembunuhan perempuan dalam koper, polisi menetapkan satu orang lagi sebagai tersangka kasus pembunuhan perempuan dalam koper yang ternyata adalah adik dari pelaku. Salam jumpa kembali di Gelar Perkara. Peristiwa kriminal selalu menjadi berita menarik yang perlu dicermati. Polisi menyebut kekasih Tamara berupaya menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali. Menunjukkan bahwa korban memang kekurangan oksigen. Motif, alibi, kronologi. Kami telusuri setiap unsur dari kasus yang terjadi. Gelar Perkara, Sabtu, pukul 6 petang, live di Kompas TV. Prabowo melakukan safari pertemuan dengan beberapa ketua partai politik yang menjadi lawan dalam pemilu lalu. Akankah koalisi pemenang pemilu menjadi besar? Akankah ada partai yang berani menjadi penyeimbang demokrasi? Sejumlah nama calon gubernur Jakarta terus mencuat, serta aneka hoax menjadi topik yang meramaikan jagat media sosial. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax. Menjaga keseimbangan demokrasi. Sabtu 4 Mei pukul 12:30 siang di Kompas TV. Ikuti Oki Hans berwisata di Nemo Highland Pengalengan. Let's go! Mencoba wahana Flying Fox, sepeda listrik, hingga go-kart off-road. Icip-icip kuliner lezat di Chameleon Skyview Resto. Menginap di Nemo Tea Resort dengan pemandangan kebun teh. Makan sop buntut dan iga bakar di rumah makan Asti. Enak dan banget. tak lupa beli oleh-oleh khas via Kawita. Jalan-jalan Minggu 5 Mei pukul 10:30 siang di Kompas TV. Masih di Kilas Kompas, saudara. Saudara, selain pelaku utama, polisi menetapkan satu orang lagi sebagai tersangka kasus pembunuhan perempuan dalam koper. Satu tersangka baru yang ditetapkan polisi ialah adik pelaku. Dalam kasus ini, adik pelaku berperan membantu membuang koper yang berisi jenazah korban ke Kalimalang. Dari penyelidikan polisi, sebelum membuang jenazah korban, pelaku sempat menjemput adiknya untuk membantunya memindahkan jasad korban hingga membuangnya. Di mana tersangka kedua ini merupakan adik dari tersangka pertama. Kemudian setelah sampai di Bitung, Tangerang, mereka pindah mobil menggunakan mobil rental yang sudah dihubungi sebelumnya untuk membawa koper yang berisi korban tadi. Kedua tersangka kembali menuju ke Bandung melalui Kalimalang. Ya. Disitulah di lokasi tersebut di Kalimalang, kedua tersangka membuang koper yang berisi jasad korban. Terkait kasus pembunuhan yang melibatkan suaminya, istri pelaku pembunuhan mengajukan permohonan pembatalan pesta pernikahan ke pengelola gedung. Permintaan pembatalan disampaikan istri pelaku melalui wedding organizer pada 2 Mei kemarin. Padahal biaya sewa gedung sudah dilunasi sejak minggu lalu. Akibat pembatalan ini, dekorasi yang perlahan sudah mulai terpasang di gedung kini kembali dibongkar. Sekitar seminggu lalu pelunasan. Nah, karena mereka tuh nikah sudah di bulan Maret, ya. Kemudian di tanggal 5 April ini adalah resepsi di sini. Ada kejadian itu karena mereka lewat KO, ya begitu. Ada pembatalan karena ada kejadian itu. Ini gedungnya sudah didekorasi untuk resepsi pelaku. Oh, tendanya sudah terpasang kemarin, dibongkar itu. Bongkar lagi. Tenda samping sudah terpasang. AARN yang merupakan tersangka utama ini melakukan pembunuhan terhadap korban saudari RM yang kemudian memasukkan jasad korban ke dalam koper. Fakta baru terungkap terkait kasus pembunuhan perempuan yang jasadnya ditemukan di dalam koper di Bekasi, Jawa Barat.
korban ternyata dibunuh oleh rekan kerjanya, yakni Ahmad Arif Ridwan, yang kini telah ditetapkan tersangka. Polisi mengatakan, motif tersangka tega membunuh korban karena persoalan asmara. Tersangka tersinggung dengan perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahi. Polisi juga menyebut ada motif ekonomi di balik pembunuhan ini, di mana tersangka mengambil uang perusahaan yang dibawa korban sebesar 43 juta rupiah. Menurut rencana, uang tersebut akan digunakan tersangka untuk membayar biaya resepsi pernikahannya pada 5 Mei 2024. Motif daripada tersangka melakukan pembunuhan ini disebabkan karena tersangka tidak terima ataupun tersinggung dengan perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahin, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan. Di samping itu juga ada motif ekonomi yang mana tersangka ini mengambil uang korban. Selain tersangka Ahmad Arif, polisi juga menetapkan adik kandung pelaku sebagai tersangka karena membantu membuang koper berisi jenazah korban ke Kalimalang. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang tentang Pembunuhan dan Pencurian dengan Kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengatakan penyusunan kabinet di pemerintahan mendatang akan melibatkan para elit politik termasuk Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati. Gibran Rakabuming Raka menyebut bahwa dalam menyusun kabinet pemerintahan Prabowo Gibran mendatang akan meminta masukan dari para senior dan tokoh-tokoh politik termasuk Megawati Soekarno Putri. Namun Gibran mengakui bahwa sejauh ini belum ada komunikasi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut. Ya nanti ya senior-senior, tokoh-tokoh, ketua-ketua, semuanya kami mintain masukan, ya. Tidak terkecuali beliau, ya. Ada komunikasi, Mas? Sudah ada komunikasi? Belum. Ya. Kasih, Mas. Sementara itu, politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menyebut rencana Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk melibatkan elit politik termasuk Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri hanyalah gimmick. Ya, kalau ada yang bilang ingin konsultasi dengan Ibu Megawati, konsultasi terkait kabinet, ya menurut saya itu ya cuma gimmick-gimmick aja, dan itu ya nggak perlu lah. Bu Mega pasti nggak menanggapin gaya komunikasi gimmick-gimmick seperti itu, karena itu bukan gaya komunikasi yang tulus, jujur gitu ya. Itu cuman gimmick-gimmick yang nggak punya makna dan nggak punya arti tentunya. Saudara, hujan yang mengguyur sejak Kamis malam hingga Jumat sore membuat sejumlah sungai di Luwu, Sulawesi Selatan meluap dan menyebabkan banjir di 8 kecamatan. Informasi selengkapnya dalam Kilas Nusantara. Sebuah minibus terguling hingga akhirnya menabrak tiang listrik di Jalan Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Minibus diduga mengalami pecah ban yang membuat pengemudi kehilangan kendali hingga menyebabkan mobil terguling. Polisi dan warga sekitar lokasi langsung mengevakuasi 3 orang penumpang dari dalam minibus yang terguling. 2 diantaranya adalah anak balita dan 1 orang lansia. Tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan ini. 2 orang pengendara motor yang melaju dari arah yang sama mengalami luka ringan akibat menabrak minibus. Banjir menerjang 8 kecamatan di Luwu, Sulawesi Selatan. Banjir disebabkan meluapnya sejumlah sungai setelah diguyur hujan deras sejak Kamis malam hingga Jumat sore. Banjir dengan ketinggian 1 hingga 2 meter merendam rumah warga, jalan Trans Sulawesi, serta lahan pertanian dan perkebunan. Banjir membuat kendaraan terseret arus, bahkan tenggelam di kondisi terparkir.
Selain itu, banjir juga membuat jalan Trans Sulawesi mengalami kerusakan karena tergerus air. Hingga Jumat sore, jalur Trans Sulawesi mengalami kemacetan sepanjang 10 km. Aksi saling dorong dengan polisi tak terhindarkan saat unjuk rasa keluarga korban pembunuhan dalam kasus sengketa lahan di depan kantor Polres Bulukumba, Sulawesi Selatan. Masa yang merupakan keluarga korban merasa tidak puas dengan kinerja polisi dalam menangani kasus sengketa lahan. Dalam kasus ini, polisi hanya menetapkan seorang tersangka. Masa meminta bertemu dengan polisi, tetapi tidak terpenuhi. Polisi menangkap 3 pengunjuk rasa karena diduga sebagai provokator. Informasi usai jeda, 13 orang tewas dan 21 orang hilang akibat banjir dan longsor di Brazil. Peristiwa ini terjadi setelah hujan lebat melanda bagian selatan negara ini. Di balik setiap kejadian, selalu ada fakta penting yang seringkali luput dari perhatian. Mereka justru adalah korban. Lucuti peristiwa lebih terperinci untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Saya akan menuju ke tempat lokasi di mana memang terjadi kasus perundungan tersebut. Ikuti saya. Iya, maaf. Sasaran, setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Food Lover, Sabtu ini Benu bakal berjelajah rasa mancanegara, tapi nggak perlu pakai paspor. Negara mana saja yang akan Benu icip kulinernya? Penasaran? Mari ikut Benu. Penggunaan bahan-bahan yang didatangkan dari Palestina itu untuk mendapatkan rasa yang autentik dari sana ya. Wow. Cerita Rasa, Sensasi Rasa Asia, Sabtu 4 Mei pukul 10:30 siang di Kompas TV. Prabowo melakukan safari pertemuan dengan beberapa ketua partai politik yang menjadi lawan dalam pemilu lalu. Akankah koalisi pemenang pemilu menjadi besar? Akankah ada partai yang berani menjadi penyeimbang demokrasi? Sejumlah nama calon gubernur Jakarta terus mencuat, serta aneka hoax menjadi topik yang meramaikan jagat media sosial. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax. Menjaga keseimbangan demokrasi. Sabtu 4 Mei pukul 12:30 siang di Kompas TV. Saudara, 13 orang tewas dan 21 orang hilang akibat banjir dan longsor di Brazil. Peristiwa ini terjadi setelah hujan lebat melanda bagian selatan negara ini. Pemerintah Brasil mengatakan jumlah korban tewas diperkirakan akan meningkat di sejumlah negara bagian karena sulitnya akses ke lokasi longsor. Tanah longsor dan jembatan runtuh ketika permukaan air sungai meningkat tajam. 13 orang tewas dan 21 orang masih dalam pencarian akibat banjir dan longsor ini. Angkatan Udara Brazil membantu warga dengan mengerahkan 2 helikopter untuk misi penyelamatan. Sebuah rumah meledak di New Jersey, Amerika Serikat. 1 orang tewas akibat peristiwa ini. Ledakan terjadi di kota South River, negara bagian New Jersey, Amerika Serikat. Gambar dari udara menunjukkan sisa-sisa ledakan yang menghancurkan rumah. Menurut otoritas setempat, ledakan menewaskan 1 orang dan 1 orang mengalami luka parah. Petugas masih menyelidiki penyebab pasti ledakan tersebut. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita. Saya Gracia Ador, pamit undur diri, sampai jumpa.
Lover, Sabtu ini Beno bakal berjelajah rasa mancanegara, tapi nggak perlu pakai paspor. Negara mana saja yang akan Beno icip kulinernya? Penasaran? Mari ikut Beno. Penggunaan bahan-bahan yang didatangkan dari Palestina itu untuk mendapatkan rasa yang autentik dari sana ya. Wow. Cerita Rasa, Sensasi Rasa Asia, Sabtu 4 Mei, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Sejumlah selebritas ini memilih jadi juragan kosan hingga bos rental PS. Itu Arsena. Latihan tricep. Latihan tricep. Mandiri, sukses dalam karir hingga jadi seorang filantropis. Bagaimana fakta-fakta di balik seorang Ivan Gunawan? Mohon maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Mata denganku, buatku malu-malu. Oh, kedatangan calon mantu. Mewah nggak nih? Kenapa cocok banget ini namanya Pak Gun? Karena bintang tamu saya hari ini adalah mantan saya, Rosa. Bener dong. Udah nih, pancet kan nggak kuat. Siapa tak kenal Ivan Gunawan? Jalan hidup pria kelahiran 31 Desember 1981 ini tak selalu mulus. Ivan dikenal mandiri dan jauh dari orang tua, namun situasi inilah yang justru mengantarkan sang anak diplomat menjadi pribadi kreatif. Ivan pun meraih sukses di dunia fashion hingga menjadi sosok filantropis. Berikut 5 fakta Ivan Gunawan. Fakta 1. Kedermawanan Ivan Gunawan hingga ke negeri orang. Belum lama ini Ivan Gunawan terbang ke Uganda, Afrika Timur, meresmikan masjid yang dibangunnya untuk komunitas muslim di sana. Pernah terbayangkan sebelumnya, akhirnya bisa sampai melihat langsung masjid yang kita bangun. Ini bukan di Tangerang, bukan di Bogor, bukan di mana-mana, ini di Uganda, bro. Masjid ini diberi nama Masjid Indonesia, memakan waktu pembangunan selama 2 tahun. Sekarang masjid berwarna putih ini sudah siap digunakan. Igun juga menyembelih 3 ekor sapi di Uganda, serta bagi-bagi hijab untuk warga sekitar. Karena ini awet banget dipakai dan bisa dipergunakan dalam sehari-hari. Januari lalu, Ivan Gunawan juga memberikan bantuan kemanusiaan ke Palestina melalui program CSR dari brand hijab miliknya. Igun menyisihkan keuntungan dan menyumbang hingga 1,5 miliar rupiah. Kita spill, gimana sih dalamnya? Dari nominal itu, Ivan menyalurkan bantuan 1 mobil ambulans, makanan, serta terpal untuk warga terdampak perang. Dan setelah 2 minggu langsung kita kirim ke Gaza. Ivan Gunawan litaqdim ambulans ila Gaza. Fakta 2, 4 kali tertarik dengan penyanyi. Bintang tamu saya hari ini adalah mantan saya, Rosa. Salah satunya adalah Rosa. Hubungan antara Ivan Gunawan dan Rosa telah terjadi pada tahun 94 silam. Saat itu, Rosa kelas 2 SMA sementara Ivan masih kelas 2 SMP. Sejak pertama bertemu, Ivan mengaku telah jatuh cinta pada diva pop Indonesia itu. Sayangnya, hubungan mereka kandas sebab Ivan harus kembali melanjutkan pendidikan di Rusia. Ya kalau makannya bikin bayar lah. Kedatangan calon mantu. Mewah kan nih? Ivan Gunawan juga sempat mengaku jatuh cinta pada Ayu Ting Ting.
Bahkan Ibunda Ivan Gunawan sempat memberi sinyal agar Ayu Ting Ting segera menjadi menantunya. Sayangnya Ayu menolaknya. Tapi gue tahu dia sayang sama gue. Gitu, dia masih punya hati. Cuma dia tahu gue ini orangnya sangat memegang komitmen. Dan dia belum bisa kasih komitmen itu buat gue. Ivan Gunawan juga pernah dekat dengan penyanyi dangdut Cita Citata, penyanyi asal Thailand Ami Farah, dan model cantik asal Thailand Faye Malisord. Fakta 3, punya banyak usaha. Ivan Gunawan punya brand busana muslim yang menjual hijab, gamis, blus, dan mukena. Lalu ada brand busana pria yang menawarkan produk menswear seperti kaos, jeans, dan jaket. Serta brand pakaian anak-anak yang ia rintis bersama Rosa. Main mata denganku. Fakta 4, punya jalur karir beragam. Gak kontrol aku. Ivan Gunawan memulai karir sebagai model dan cover boy majalah remaja. Udah nih, Panca kan nggak kuat. Lagi pula juga di luar banyak cowok-cowok kok. Setelah itu, Ivan Gunawan juga mencoba peruntungan sebagai aktor. Berbagai judul sinetron, FTV, dan film layar lebar pernah dibintanginya. Igun juga pernah merilis beberapa single di tahun 2019. Tak hanya menyanyi, Igun juga menunjukkan bakat menarinya di video klip ini. Kini Ivan Gunawan fokus di karirnya sebagai desainer dan presenter. Desain baju miliknya menjadi incaran artis dan pesohor negeri ini. Fakta 5, kontroversi dalam hidup. Selamat pagi. Hari ini harus jadi hari yang produktif. Ketika tinggal di Rusia, Ivan Gunawan mengaku pernah ditahan di perbatasan Moskwa dan Ukraina. Jadi gue sampai di perbatasan Moskow Ukraina, pemeriksaan paspor. Dia masuk tuh ke kamar gue kan. Gue pikir, ada tamu nih gitu kan. Dia ngecek paspor. Gue dikeluarin dari kereta saya. Dimasukin ke dalam penjara saya. Karena visa gue habis. Loh, nggak tahu loh. Kan pakai bahasa Rusia, gue nggak ngerti. Jadi udah nanya, gue masuk penjara. Terus gue nelfon bapak gue, ya udah papa jemput. Bapak gue jemput sekitar 4 jam. Ivan Gunawan pun pernah ditegur oleh KPI karena dinilai memakai busana feminin, yang mana melanggar etika dan norma di masyarakat. Ivan Gunawan juga pernah terseret kasus robot trading DNA Pro 2022 lalu, hingga mengembalikan uang 921,7 juta rupiah bayaran saat menerima proyek. Dirinya juga memenuhi panggilan ketika diminta menjadi saksi di pengadilan. Pedagang kaki lima ini nekat mengadang mobil Satpol PP saat sedang melaksanakan sosialisasi soal ketertiban umum di Jalan Gatot Subroto, Kota Medan. Jangan kemana-mana, Pop News akan segera kembali. Kota Medan mau cari makan. Food Lover, Sabtu ini Beno bakal berjelajah rasa mancanegara, tapi nggak perlu pakai paspor. Negara mana saja yang akan Beno icip kulinernya? Penasaran? Mari ikut Beno. Penggunaan bahan-bahan yang didatangkan dari Palestina itu untuk mendapatkan rasa yang autentik dari sana ya. Wow. Cerita Rasa, Sensasi Rasa Asia, Sabtu 4 Mei, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Kata Bu Guru, ilmu itu pelita dalam gelap. Jangan biarkan semangat mereka padam karena sekolah yang rusak. Rp1.000 yang mungkin kecil buatmu berarti besar untuk mereka. Yang penting buat kami, Toast to Bar dan Rock Climb untuk kekuatan otot. Dan vitamin C-nya Orange Water atau Lemon Water bantu memperkuat otot. Nunggu ngapain ya? Dina dong. Spontaneous Fun. Wow, bulir jeruknya asli. Bulirnya lebih banyak. Florida Orange. Segar. Floridina Coco, cuy-cuy Coco Beats-nya full of
Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure, dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Progrard antibakterial Barso beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progrard, the next level of antibakterial Barso. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Jelajahi sisi unik dan menarik Provinsi Kalimantan Timur. Mulai dari keajaiban alamnya yang memukau hingga kekayaan budaya yang melimpah. Ketahui pula peran Kalimantan Timur dalam inisiatif Kota Penyangga IKN. VVIP, membangun Kaltim untuk Nusantara. Sabtu 4 Mei pukul 2 siang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Prabowo melakukan safari pertemuan dengan beberapa ketua partai politik yang menjadi lawan dalam pemilu lalu. Akankah koalisi pemenang pemilu menjadi besar? Akankah ada partai yang berani menjadi penyeimbang demokrasi? Sejumlah nama calon gubernur Jakarta terus mencuat, serta aneka hoax menjadi topik yang meramaikan jagat media sosial. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax. Menjaga keseimbangan demokrasi. Sabtu 4 Mei pukul 12:30 siang di Kompas TV. Ikuti Oki Hans berwisata di Nemo Highland Pengalengan. Let's go! Mencoba wahana Flying Fox, sepeda listrik hingga go-kart off-road. Icip-icip kuliner lezat di Chameleon Skyview Resto. Menginap di Nemo Tea Resort dengan pemandangan kebun teh. Makan sop buntut dan iga bakar di Rumah Makan Asti. Enak Dan banget. tak lupa beli oleh-oleh khas Pia Kawita. Jalan-jalan Minggu 5 Mei pukul 10:30 siang di Kompas TV. Salam jumpa kembali di Gelar Perkara. Peristiwa kriminal selalu menjadi berita menarik yang perlu dicermati. Polisi menyebut kekasih Tamara berupaya menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali. Menunjukkan bahwa korban memang kekurangan oksigen. Motif, alibi, kronologi. Kami telusuri setiap unsur dari kasus yang terjadi. Gelar Perkara, Sabtu, pukul 6 petang, live di Kompas TV. Aksi menuntut diturunkannya uang kuliah tunggal di Universitas Jenderal Sudirman berlangsung ricuh. Masa aksi menuntut bertemu rektor, memaksa masuk ke dalam gedung rektorat, sehingga saling dorong dengan petugas keamanan. Masa juga meminta pembatalan aturan tentang UKT tahun 2024 yang dinilai memberatkan para mahasiswa. Melihat proses evakuasi. Upaya evakuasi seorang pengemudi truk kontainer yang mengalami kecelakaan di Jalan Ring Road Manado berlangsung dramatis. Truk kontainer ini terguling usai bertabrakan saat akan berputar arah. Setelah proses evakuasi yang berlangsung cukup rumit, sopir truk kontainer yang selamat akhirnya dibawa ke RSUD terdekat. Satu korban longsor di jalur Trans Sulawesi Poros Buntao Rantebua berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban bernama Margareta Rembon ditemukan sekitar 7 meter dari titik longsor. Dengan ditemukannya korban, tim SAR menyatakan pencarian ditutup dengan jumlah korban selamat 5 orang dan meninggal 3 orang. Menjaga fasilitas pemerintah Kota Medan. Pedagang kaki lima ini nekat mengadang mobil Satpol PP saat sedang melaksanakan sosialisasi soal ketertiban umum di Jalan Gatot Subroto, Kota Medan. Kami warga Kota Medan mau cari makan. Parkir kami diganggu.
PPP naik, jualan yang ringan nggak boleh. Rakes bahkan mendebat petugas Satpol PP dan memintanya membubarkan gusuran karena warung kopi miliknya yang berada di trotoar terdampak. Kini Satpol PP tengah koordinasi dengan polisi terkait tindakan menghalangi pekerjaan. Dari rakyat ini ya, kalian digaji rakyat, bukan kopi yang gaji. Itu dari uang rakyat. Mobil pemadam kebakaran ini diserbu warga yang ngamuk karena kesal petugas tak kunjung datang. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun 2 rumah warga hangus dan mobil pemadam kebakaran rusak hingga kaca depan retak. Demo menuntut pelantikan kepala desa berujung ricuh. Tak hanya merusak fasilitas umum di jalanan, massa juga menjebol pintu gerbang dan menghancurkan perabotan di pendopo bupati. Emosi massa ini akibat pemilihan kepala desa yang berlangsung 5 Maret hingga kini belum ada jadwal pelantikan resmi. Pemda justru mengeluarkan surat edaran perpanjangan masa jabatan Kades yang lama untuk 2 tahun ke depan. 2 polisi terluka dan 10 pengunjuk rasa mengalami sesak napas akibat semprotan gas air mata. Maling guys, maling, wow. Pencuri ini babak belur usai dianiaya warga sekitar akibat ketahuan akan mencuri motor di pagelaran reok. Maling. Massa langsung memburu pelaku begitu dengar teriakan korban yang meminta tolong. Massa makin kesal karena pelaku bersikeras untuk mengaku kalau itu motornya. Pelaku sempat dibawa ke rumah sakit karena terluka parah. Namun akhirnya dinyatakan meninggal dunia di instalasi gawat darurat. Inilah detik-detik tebing setinggi 20 meter longsor yang terjadi di Kelurahan Mamasa. Longsoran tanah menimpa tiang listrik hingga nyaris menutup sebagian badan jalan. Warga berharap ada upaya untuk mengantisipasi longsor susulan, mengingat lokasi dekat dengan pemukiman dan merupakan akses utama menuju kota. Tim penyelamatan damkar ini tengah mencoba mengeluarkan bocah perempuan berusia 4 tahun yang terjebak di tabung pengering mesin cuci. Bocah ini sebelumnya bermain masuk ke dalam mesin cuci, lalu melipat kakinya hingga terjepit. Untuk mengeluarkannya, bagian mesin cuci yang sudah rusak ini harus dipotong. Warga histeris akibat seorang pria berinisial H tiba-tiba membacok 2 pria warga desa Ngembal, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang yang tengah berseteru hingga terluka parah. Keributan ini berawal dari masalah pribadi soal parkir. Pelaku tak terima saat diingatkan, polisi kini tengah memburu pelaku. Tak ikut-ikutan jajaki bisnis F&B, skincare, hingga fashion, 5 artis ini pilih jadi juragan kosan hingga bangun 4 cabang hotel. Jangan kemana-mana, Pop News akan segera kembali. Food Lover, Sabtu ini Benu bakal berjelajah rasa mancanegara, tapi nggak perlu pakai paspor. Negara mana saja yang akan Benu icip kulinernya? Penasaran? Mari ikut Benu. Penggunaan bahan-bahan yang didatangkan dari Palestina itu untuk mendapatkan rasa yang autentik dari sana ya. Wow. Cerita Rasa, Sensasi Rasa Asia, Sabtu 4 Mei, pukul 10:30 siang di Kompas TV.
Yang penting buat kami, Toast to Bar dan Rock Climb untuk kekuatan otot. Dan vitamin C-nya Orange Water atau Lemon Water bantu memperkuat otot. Optimalkan kemajuan 50% tubuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, dibawa relax aja. Optimalkan kemajuan 50% tubuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Prabowo melakukan safari pertemuan dengan beberapa ketua partai politik yang menjadi lawan dalam pemilu lalu. Akankah koalisi pemenang pemilu menjadi besar? Akankah ada partai yang berani menjadi penyeimbang demokrasi? Sejumlah nama calon gubernur Jakarta terus mencuat, serta aneka hoax menjadi topik yang meramaikan jagat media sosial. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax. Menjaga keseimbangan demokrasi. Sabtu 4 Mei pukul 12:30 siang di Kompas TV. Publik ramai-ramai protes karut-marut bea cukai dalam pengurusan dan denda barang masuk dari luar negeri. Hakim MK Anwar Usman kembali terlibat pada sidang sengketa pemilu legislatif 2024. Mampukah MK buktikan independensi hakim? Selengkapnya dalam 60 menit special report. Minggu 5 Mei pukul 6 petang di Kompas TV. Untuk mengenang Babe, ya hari ini kita mendatangkan teman-temannya Babe, sahabat-sahabatnya Babe. Cerita dari hati ke hati mengenang kebaikan almarhum Babe Cabita. Hadir pula blogger terkenal Indonesia dengan jargonnya Asia. Tapi ini asli atau palsu ya? Coba copot kacamata Mas, biar lebih ini kayak asli gitu. Suci Barbar Show. Minggu 5 Mei pukul 10 malam di Kompas TV. Salam jumpa kembali di Gelar Perkara. Peristiwa kriminal selalu menjadi berita menarik yang perlu dicermati. Polisi menyebut kekasih Tamara berupaya menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali. Menunjukkan bahwa korban memang kekurangan oksigen. Motif, alibi, kronologi. Kami telusuri setiap unsur dari kasus yang terjadi. Gelar Perkara, Sabtu, pukul 6 petang, live di Kompas TV. Ikuti Oki Hans berwisata di Nemo Highland Pengalengan. Let's go! Mencoba wahana Flying Fox, sepeda listrik, hingga go-kart off-road. Icip-icip kuliner lezat di Chameleon Skyview Resto. Menginap di Nemo Tea Resort dengan pemandangan kebun teh. Makan sop buntut dan iga bakar di rumah makan Asti. Dan tak lupa beli oleh-oleh khas Pia Kawita. Jalan-jalan. Minggu 5 Mei pukul 10:30 siang di Kompas TV. Tak ikut-ikutan jajaki bisnis F&B, skincare, hingga fashion, 5 artis ini pilih jadi juragan kosan hingga bangun 4 cabang hotel. Siapa sajakah mereka dan bagaimana membangun bisnis yang tak biasa hingga meraih untung? Berikut informasinya. Hotel mewah tidak hanya untuk manusia, seperti halnya hotel milik Tia Ariestia yang dibangun untuk hewan peliharaan. Berawal dari kecintaannya pada kucing, Tia mencoba peruntungannya terjun ke dunia bisnis hotel kucing. Terdapat 2 tipe kamar di hotel kucing milik Tia Ariestia yang dilengkapi oleh CCTV, yaitu tipe deluxe dan juga President Suite. Ini ada 2 tipe, deluxe dan juga President Suite. Ini deluxe-nya, ini President Suite-nya. President Suite itu bisa dipakai buat rame-rame tuh. Jadi dia kalau sekeluarga tuh bisa pakai yang President Suite-nya. Semuanya udah dilengkapi sama CCTV. Jadi semua kamar-kamar di Arna Mercat Hotel itu ada CCTV-nya.
Hingga saat ini, usaha hotel kucing yang dibangun Tia Ariestia dan suami telah memiliki 4 cabang yang tersebar di beberapa wilayah Jabodetabek. Komedian Arafah Rianti memiliki usaha rental PlayStation dan warnet. Namun demikian, banyak pula orang yang meragukan usaha Arafah ini. Emang rental PS ini ya dapat duit ya? Emang masih ada yang mau ke rental PS? Wih, banyak banget. Masih bang. Ya? Rental PS gua, Bang. PS berapa? PS3, PS4, PS5? 45. Oh iya? Sama warnet. Wah. Kaya dong lo. Makanya kata gua nggak ngapa-ngapain doang juga udah ungkang kaki. Keren banget dong. Keren banget. Arafah juga mengaku usaha ini memberi pemasukan yang cukup banyak. Usaha rental yang dijalani Arafah nyatanya tidak berjalan mulus. Usaha ini pernah disantroni maling ponsel. Selebritas Deddy Corbuzier membuka usaha yang sesuai dengan hobinya, yaitu fasilitas olahraga gym. Ini latihan tricep. Duduk doang. Ini kan tangannya goyang. Goyang-goyang tanpa alat juga bisa. Goyang-goyang gitu doang. Kalau goyang tanpa alat ototnya nggak jadi. Terus apa tujuannya? Terserah lu ngomong apa. Tidak main-main, usaha yang dibangun Deddy ini bernilai lebih dari 8 miliar rupiah. Diberi nama Corbuzier Gym Osborne, fasilitasnya dipersiapkan selama kurang lebih 6 bulan. Dibangun di atas lahan seluas 2.000 meter, fasilitas gym Deddy Corbuzier juga memiliki kolam berenang seluas 1.000 meter dan fasilitas sauna. Deddy menambahkan, alat gym yang disediakan merupakan alat-alat berkelas internasional dengan jaminan perawatan yang bermutu. Deddy mengaku bekerja sama dengan salah satu gym lain untuk membangun fasilitas di tempatnya. Bersama suami, Tantri memilih membuka penyewaan kamar kos di Yogyakarta. Pemilihan lokasi di Yogyakarta selain untuk memburu konsumen para pelajar, Tantri juga punya keinginan untuk menetap di sana. Ini dia rumah kosan usaha kita. Yang sudah kita kumpulin uangnya selama bertahun-tahun, akhirnya terwujudlah kita menjadi titel ibu dan bapak kos. Usaha penyewaan kos ini tidak dibangun dari awal oleh Tantri, melainkan membeli langsung dari pemilik awal. Usai dibeli, bangunan lalu direnovasi untuk mengubah tampilannya. Lokasi di Bandung, Jawa Barat, Samuel telah membeli usaha kos ini sejak tahun 2015. Berdiri di atas luas tanah 590 meter persegi, kosan yang bertingkat 3 ini memiliki fasilitas cukup lengkap, mulai dari parkiran, kantin, kamar dengan air panas, AC hingga wifi. Tentunya semua fasilitas yang disediakan punya tarif kamar kos yang berbeda-beda. Namun Samuel menerapkan pembayaran sewa untuk setahun penuh. Ini buat kamar yang jaga di sini nih. Jadi kalau gue nggak akan nyebutin jumlah kamarnya, tapi ini tanahnya kurang lebih 590 dan ini ada 3 tingkat. Gitu. Nah ini buat biar tampilannya beda lah. Gue kasih bata-bata kayak gini. Dan di area sini nih bisa dibilang ini yang paling modern, paling baru. Wifi, air panas sudah, AC ada yang AC ada yang enggak, tergantung harganya. Berminat untuk membuka usaha seperti para selebritas itu, sedikitnya ada 8 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tentukan dulu ide usahanya, lalu lakukan inovasi pada usaha yang dijalankan. Selanjutnya, tentukan target pasar hingga kenali pesaing untuk menentukan strategi pasar yang tepat. Meski di bidang yang sama, buatlah pembeda yang kreatif. Jangan hanya mengandalkan pendapatan dari usaha itu. Nikmati prosesnya dengan tenang dan sabar. Dan yang terakhir, manfaatkan platform digital. Informasi tadi mengakhiri Pop News hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pop News setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa.
Food lover, satu ini Beno bakal berjelajah rasa mancanegara, tapi nggak perlu pakai paspor. Negara mana saja yang akan Beno icip kulinernya? Penasaran? Mari ikut Beno. Penggunaan bahan-bahan yang didatangkan dari Palestina itu untuk mendapatkan rasa yang autentik dari sana ya. Wow. Cerita Rasa, Sensasi Rasa Asia, Sabtu 4 Mei, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Sebuah truk menabrak pagar pembatas jalan tol hingga pindah jalur dan terguling di ruas jalan tol Jor Cakung, Jakarta Timur. Satu mobil terkena imbas kecelakaan ini. Fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan perempuan dalam koper. Adik pelaku terlibat dalam kasus bermotif asmara ini. Kalah di perebutan tempat ketiga Piala Asia U23, dukungan untuk timnas U23 mengejar tiket Olimpiade Paris 2024 terus mengalir. Garuda Muda harus mengalahkan wakil Afrika Guinea di pertandingan playoff pekan depan. Halo, selamat siang saudara. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Selain 3 informasi tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya dari berbagai daerah. Bersama saya, Jihan Novita. Inilah Indonesia Update selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama, saudara, meski harus menelan kekalahan dari Irak, dukungan untuk timnas U23 terus mengalir kepada timnas U23 untuk memperoleh tiket ke Olimpiade Paris 2024. Salah satunya dari keluarga pemain Garuda Muda, Witan Sulaiman. Dukungan untuk tim nasional Indonesia U23 diantaranya datang dari keluarga pemain Garuda Muda Witan Sulaiman yang menggelar nonton bareng timnas U23 semalam. Sempat bergembira saat Ivar Jenner membobol gawang Irak, namun akhirnya harus menerima kenyataan skuad Garuda Muda kalah dari Irak dengan skor 1-2. Meski demikian, keluarga Witan tetap beri dukungan dan doa agar Garuda Muda bisa tampil lebih baik di pertandingan playoff melawan Guinea 9 Mei mendatang untuk mendapatkan tiket ke Olimpiade. Bagus, tapi kita belum rezekinya menang, ya itulah namanya sepak bola. Jadi kita harus tetap mendukung timnas Indonesia. Masih ada satu sesi lagi playoff ini. Ya, mungkin nanti kalau tidak salah itu putaran 9 lagi mau main lagi, insya Allah nanti itu dapat poin penuh supaya dapat satu tiket ke Olimpiade. Dukungan untuk timnas U23 juga datang dari supporter Garuda Muda karena masih memiliki peluang tampil di Olimpiade Paris 2024. Melalui laga playoff lawan peringkat 4 Piala Afrika U23 Guinea, para supporter yang nonton bareng laga Indonesia versus Irak di Stadion Gelora 10 November Surabaya yakin Garuda Muda bisa lolos ke Olimpiade Paris. Pertandingan ini tentunya sangat tinggi ya, tapi saya harap di pertandingan selanjutnya Indonesia bisa meraih kemenangan. Tapi tetap mengapresiasi perjuangan timnas ya? Iya, sama. Harapannya nanti Olimpiade gimana? Lawan dunia? Harapan saya sih semoga Indonesia terbaik lah. Masyarakat masih mendukung, Mas. Meskipun kalah tetap didukung. Semoga Indonesia
Sudah menang Pak ya. Saudara, langkah Garuda Muda terhenti di peringkat 4 Piala Asia U23 usai ditaklukkan Irak 1-2. Namun peluang maju ke Olimpiade Paris masih terbuka dengan syarat Timnas U23 menang dalam playoff melawan wakil Afrika Guinea yang akan digelar 9 Mei nanti. Garuda Muda harus rela berada di peringkat keempat ajang Piala Asia U23 usai kalah dari Irak. Meski sempat unggul lebih dulu, Timnas Indonesia U23 takluk 1-2 di babak perpanjangan waktu. Indonesia unggul lebih dulu pada menit 19 lewat gol yang dilesakan Ivar Jenner yang melepaskan sepakan keras dari luar kotak penalti. Irak berhasil menyamakan skor 8 menit berselang lewat aksi Zaid Tahsin akibat kiper Hernando Ari yang salah dalam mengantisipasi tendangan pojok. Hingga babak pertama usai, skor 1-1 bagi kedua tim. Di babak kedua, Indonesia dan Irak kembali saling jual beli serangan. Namun skor 1-1 tidak berubah yang memaksakan perpanjangan waktu. 6 menit di babak tambahan waktu, Irak berbalik unggul 2-1 lewat gol yang dicetak Ali Jassim dari umpan Mutadher Muhammad. Hingga bubar, skor tidak berubah 2-1 bagi kemenangan Irak. Gita Suwondo yang kami cuplik dalam program Sapa Indonesia Pagi menyebut meski kalah, Timnas U23 sesungguhnya bermain apik, terutama dalam penguasaan pertandingan. Namun yang perlu dievaluasi adalah soal pemanfaatan peluang. Sebenarnya kalau kita lihat perkembangannya jauh lebih baik daripada saat kita demikian terkurung melawan Uzbekistan. Ya, mungkin belum sampai level pada saat kita mengalahkan Australia, kita mengalahkan Jordania dan juga kita mengalahkan Korea. Intinya adalah seperti yang dikatakan Sandi tadi, 30 menit pertama itu agresivitas ada pada kita. Kita menguasai jalannya pertandingan. Bahkan kalau kita taruh bola di tengah di antara dua pemain Irak itu mereka seperti kebingungan mau seperti apa. Mungkin penyakit kita yang masih lama adalah kita tidak killing the game pada saat kita sudah unggul 1-0. Kita punya satu peluang lagi, walaupun peluangnya tidak terlalu sempurna untuk menciptakan gol kedua. Itu tidak kita lakukan. Ini yang kemudian Irak perlahan bangun, kemudian mereka benar-benar tahu kelemahan kita adalah pertama Arhan yang sering maju ke depan sehingga kosong. Nathan berkali-kali mencoba menutup sisi kiri, tapi crossing itu terus jalan walaupun bola tetap datang dari sepak pojok juga ya. Sepak pojok. Meski terhenti di juara 4 karena kalah dari Irak di Piala Asia U23, Indonesia masih memiliki peluang maju ke Olimpiade Paris asal menang dalam playoff melawan wakil Afrika Guinea yang pertandingannya digelar 9 Mei nanti. Menurut legenda Timnas Indonesia Kurnia Sandi, pemain Afrika memang patut diwaspadai karena memiliki fisik yang kuat. Meski demikian, Timnas Indonesia memiliki keunggulan yakni dalam kecepatan. Oke, selama saya aktif menjadi pemain, mungkin sudah beberapa kali ketemu dengan tim dari Afrika, dan rata-rata mereka mempunyai fisik yang kuat, dan mereka juga determinasi di lapangan juga mereka nggak mau kalah gitu. Tapi kita juga bisa memanfaatkan kecepatan yang dipunyai oleh para pemain kita. Kita tahu ada Marcelino, terus ada Fajar Faturrahman, ada Keris Roy. Pencinta sepak bola Indonesia masih berharap bisa menyaksikan Timnas U23 berlaga di Olimpiade Paris. Ini bisa terwujud jika menang dalam playoff melawan wakil Afrika Guinea yang pertandingannya digelar 9 Mei nanti. Sehingga masih ada waktu mematangkan taktik dan strategi. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Indonesia Update masih akan kembali seusai jeda dengan informasi lain. Di antaranya, fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan perempuan dalam koper. Adik pelaku terlibat dalam kasus bermotif asmara ini. Tetaplah di Indonesia Update. Prabowo melakukan safari pertemuan dengan beberapa ketua partai politik yang menjadi lawan dalam pemilu lalu. Akankah koalisi pemenang pemilu menjadi besar? Akankah ada partai yang berani menjadi penyeimbang demokrasi? Sejumlah nama calon gubernur Jakarta terus mencuat. Serta aneka hoax menjadi topik yang meramaikan jagat media sosial. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax. Menjaga keseimbangan demokrasi. Sabtu 4 Mei pukul 12:30 siang di Kompas TV. Kata Bu Guru, ilmu itu pelita dalam gelap. Jangan biarkan semangat mereka padam karena sekolah yang rusak. Rp1.000 yang mungkin kecil buatmu berarti besar untuk mereka.
Relax dulu yuk, ditemenin Indomie kuah. Rasa sotominya bikin perut so happy. Rasa ayam bawangnya, mantap. Indomie kuah, nikmat kuahnya bikin nyaman. Yah, nunggu. Ngapain ya? Floridina dong. Spontaneous Fun. Wow, bulir jeruknya asli. Bulirnya lebih banyak. Florida Orange. Segar. Floridina Coco, cuy-cuy Coco Beats-nya full of fun. Bareng Floridina. Spark my fun sound. Floridina. Spontaneous Fun Maker dari Wings Food. Jelajahi sisi unik dan menarik Provinsi Kalimantan Timur. Mulai dari keajaiban alamnya yang memukau hingga kekayaan budaya yang melimpah. Ketahui pula peran Kalimantan Timur dalam inisiatif Kota Penyangga IKN. VVIP, membangun Kaltim untuk Nusantara. Sabtu 4 Mei pukul 2 siang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh AARN yang merupakan tersangka utama ini melakukan pembunuhan terhadap korban saudari RM yang kemudian memasukkan jasad korban ke dalam koper. Saudara, polisi menetapkan satu tersangka baru dalam kasus pembunuhan perempuan yang jasadnya dimasukkan dalam koper. Tersangka baru ini merupakan adik kandung tersangka utama yang telah ditangkap polisi sebelumnya. Saat ini sudah ada 2 tersangka yang ditetapkan polisi dalam kasus pembunuhan perempuan yang jasadnya disimpan di dalam koper. Tersangka utama adalah rekan kerja korban yang membunuh dan memasukkan korban ke dalam koper. Sementara satu tersangka baru adalah adik pelaku yang membantu membuang koper berisi jenazah korban di Jalan Raya Kalimalang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. AARN yang merupakan tersangka utama ini melakukan pembunuhan terhadap korban saudari RM yang kemudian memasukkan jasad korban ke dalam koper. Kemudian peran daripada saudara AT yang merupakan adik kandung daripada tersangka AARN yaitu membantu saudara tersangka AR membuang koper yang berisi mayat korban di daerah Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Tak hanya tersangka baru, saudara, polisi juga mengungkap motif pelaku membunuh korban di dalam kamar hotel di kawasan Bandung, Jawa Barat. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, ada 2 motif yang menjadi latar belakang pelaku membunuh korban, yakni karena marah, korban meminta dinikahi serta ingin menguasai harta korban. Menurut rencana, pelaku hendak melangsungkan resepsi pernikahan di Palembang pada 5 Mei mendatang. Motif daripada tersangka melakukan pembunuhan ini disebabkan karena tersangka tidak terima ataupun tersinggung dengan perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahin, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan. Di samping itu juga ada motif ekonomi yang mana tersangka ini mengambil uang korban. Ganda Permana kini bisa bernafas lega. Suami korban pembunuhan yang jasadnya disimpan dalam koper ini tak lagi dicurigai sebagai dalang pembunuhan sang istri.
Ganda mengakui jika memang hubungannya dengan istri tak harmonis, namun tak terbesit dari Ganda melakukan hal keji. Ini itu menyebutkan saya, dan saya bangga, dan saya bangga sekali. Anak saya juga tetap dalam pendidikan. Buat saya bukan pelakunya. Saya mengganti rumahnya, keluarga juga masih ada. Jadi semua saudara akhirnya kan udah tahu bahwa si pelaku itu, jadi akhirnya semua tujuan gugur. Pelaku tak lain adalah Ahmad Arif Ridwan yang merupakan rekan kerja korban di perusahaan industri makanan dan minuman. Dari hasil penyelidikan polisi terungkap, pelaku dan tersangka berasal dari perusahaan yang sama. Pelaku merupakan auditor di kantor pusat daerah Tangerang, sedangkan korban merupakan kasir perusahaan di Bandung, Jawa Barat. Kemudian secara terpisah, korban dan tersangka meninggalkan PT Kobe. Setelah itu, di luar PT Kobe, tidak jauh jarak dari PT Kobe, mereka bertemu, mengendarai kendaraan roda 2 milik korban, menuju ke Hotel Zodiac. Selain menghabisi nyawa korban, tersangka mengambil uang perusahaan 43 juta rupiah yang dibawa korban. Uang dipakai untuk memuluskan rencana pelaku dan sebagian dititipkan ke ibu pelaku. Sisanya kenapa 36 juta? Karena tersangka sudah memakai, yaitu menyewa Grab, membayar hotel, membeli koper 2 kali karena koper pertama tidak muat, koper kedua yang baru muat yang besar, seperti itu. Setelah itu beli tiket pesawat, habis itu mentransfer ke ibunya dan lain-lain. Jadi total uang yang bisa kita sita itu hanya 36 juta karena udah dipergunakan oleh pelaku. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan. Polisi belum menemukan unsur perencanaan dalam kasus pembunuhan ini. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, lalu bagaimana akhirnya kasus ini terungkap? Kami telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Vida Alatas di Bandung, Jawa Barat. Selamat sore Vida, keluarga sempat bertemu dengan tersangka saat mencari korban. Apakah yang saat itu disampaikan sehingga memberi kesan suami justru sebagai pelaku pembunuhan? Ya, betul sekali Jihan dan juga saudara. Hari ini pasca kepolisian atau pihak kepolisian ini telah menetapkan tersangka baru, di mana dalam kasus ini akhirnya tidak hanya satu tersangka yang ditetapkan, namun juga adik dari tersangka yang perannya ini adalah membantu proses pembuangan jenazah korban di Bekasi, begitu ya Jihan dan juga saudara. Kami tadi sempat juga menemui keluarga dari korban dan juga meminta respons dari keluarga korban. Memang kalau kami lihat langsung kondisi dari keluarga korban, tadi kami bertemu dengan suami korban dan juga sempat mengontak begitu ya sepupu dari korban. Keduanya ini memang bisa dibilang kondisinya belum betul-betul stabil, namun ada beberapa hal yang tadi sempat disampaikan oleh suami korban dan juga sebelumnya kami juga sempat mewawancarai sepupu korban, di mana tentunya keluarga dari korban ini meminta atau berharap para tersangka atau kedua pelaku ini dapat dihukum dengan hukuman seberat-beratnya dan juga seadil-adilnya. Betul juga Jihan dan juga saudara, pasca penetapan dua tersangka dalam kasus ini di hari ini, hari Jumat 3 Mei 2024, suami korban mengaku lega begitu ya Jihan dan juga saudara, karena memang sebelumnya Jihan ini ada opini yang menggiring seolah-olah suami dari korban inilah yang kemudian melakukan pembunuhan. Betul tadi Jihan dan juga saudara, memang kalau dari keterangan dari sang suami, hubungannya dengan sang istri ini memang tidak harmonis. Namun memang sang suami pun mengaku tidak sampai hati jika harus melakukan hal keji seperti pembunuhan tersebut. Dan tadi
opini publik yang saat ini terjadi begitu ya di masyarakat dan juga bahkan di seputar keluarga dari korban bahwa sang suami adalah pelaku dari pembunuhan korban wanita dalam koper. Ini juga diakibatkan dari pelaku yang sebelumnya seolah-olah menggiring opini Jihan dan juga saudara kepada keluarga korban bahwa korban menghilang karena adanya permasalahan keluarga. Kronologinya Jihan dan juga saudara diketahui saat korban menghilang selama beberapa waktu begitu ya. Pihak keluarga ini mencari korban dan menemui pelaku begitu. Dan saat menemui pelaku di kantornya, sang pelaku ini kemudian menyarankan pada pihak keluarga untuk menanyakan hal ini atau membahas hal ini kepada suaminya karena khawatir korban ini menghilang karena percekcokan keluarga atau permasalahan keluarga. Itulah yang membuat akhirnya pihak keluarga dari korban ini sempat berpikir bahwa hilangnya korban ini ada hubungannya dengan suami korban begitu Jihan dan juga saudara. Dan hari ini Jihan, polisi juga menetapkan satu tersangka baru yang merupakan adik dari pelaku yang dimana perannya ini adalah membantu proses pembuangan jenazah korban atau wanita dalam koper di kawasan Bekasi begitu Jihan. Dan berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, bahkan setelah pelaku atau kedua pelaku ini melakukan pembunuhan begitu ya, selesai melakukan pembunuhan dan juga membuang jenazah korban di kawasan Bekasi, kedua pelaku ini sempat kembali ke Bandung lagi dan juga tetap masuk kerja, masuk kantor dengan kemudian bekerja seperti biasa. Dan ini juga yang tadi sempat kami bahas dengan suami korban yang juga digarisbawahi oleh suami korban. Ia berharap bahwa pihak kepolisian ini bisa menyelidiki sedalam-dalamnya karena pelaku ini merupakan auditor yang notabene adalah orang pintar begitu, Jihan dan juga saudara. Berdasarkan keterangan dari suami korban. Demikian Jihan. Ya, Vida, terkait dengan motif tadi juga sudah disampaikan ada dua faktor yang menjadi motif dari pembunuhan ini, yaitu karena marah dan juga karena ingin menguasai harta korban. Seperti itu ya, Vida. Betul Jihan, berdasarkan keterangan yang diberikan dari pihak kepolisian di Polda Metro Jaya di konferensi pers yang hari ini dilakukan, paling tidak ada dua motif tersebut yang kemudian masih akan terus digali oleh pihak kepolisian terkait apa sebetulnya yang menjadi motif dari pelaku sehingga akhirnya membuat atau membunuh korban ini. Dan juga selain itu Jihan dan juga saudara, polisi juga masih mendalami apakah kemudian adanya hubungan asmara begitu ya antara pelaku dan juga korban. Demikian Jihan. Baik, polisi masih terus mendalami terkait kasus pembunuhan ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV Vida Alatas dari Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Saudara, Indonesia Update masih akan kembali seusai jeda dengan informasi lain. Sebuah truk menabrak pagar pembatas jalan tol hingga pindah jalur dan terguling di ruas jalan tol Jor Cakung, Jakarta Timur. Satu mobil terkena imbas kecelakaan ini. Tetaplah di Indonesia Update. Food lover, Sabtu ini Benu bakal berjelajah rasa mancanegara, tapi nggak perlu pakai paspor. Negara mana saja yang akan Benu icip kulinernya? Penasaran? Mari ikut Benu. Penggunaan bahan-bahan yang didatangkan dari Palestina itu untuk mendapatkan rasa yang autentik dari sana ya. Wow. Cerita Rasa, Sensasi Rasa Asia, Sabtu 4 Mei, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Kata Bu Guru, ilmu itu pelita dalam gelap. Jangan biarkan semangat mereka padam karena sekolah yang rusak. Rp1.000 yang mungkin kecil buatmu berarti besar untuk mereka. Baru Indomie Rawon Pedas Mercon dengan kluak asli yang bikin kuahnya hitam dan gurih. Wanginya rawon banget. Pasti pakai kluak nih.
Pedes juga ya? Rawon Baru Indomie rawon pedas mercon. Progrard antibakterial Barso beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progrard the next level of antibakterial Barso. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, dibawa relax aja. Prabowo melakukan safari pertemuan dengan beberapa ketua partai politik yang menjadi lawan dalam pemilu lalu. Akankah koalisi pemenang pemilu menjadi besar? Akankah ada partai yang berani menjadi penyeimbang demokrasi? Sejumlah nama calon gubernur Jakarta terus mencuat, serta aneka hoax menjadi topik yang meramaikan jagat media sosial. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax. Menjaga keseimbangan demokrasi. Sabtu 4 Mei pukul 12:30 siang di Kompas TV. Anda kembali di Indonesia Update bersama saya, Jihan Novita. Saudara, sebuah truk menabrak pagar pembatas jalan tol hingga pindah jalur dan terguling di ruas jalan tol Jor Cakung, Jakarta Timur. Satu mobil terkena imbas kecelakaan ini. Truk dan muatan kontainer terguling hingga melintang di tengah ruas jalan tol Jor Cakung, Jakarta Timur. Sebuah mobil terkena tiang lampu penerangan jalan imbas kecelakaan truk. Menurut korban, pengemudi truk kontainer melaju dari arah Rorotan menuju Pulau Gebang, menabrak pagar pembatas tol Jor dan berpindah jalur. Kondektur truk kontainer mengalami luka dan langsung dibawa ke rumah sakit. Mobil tangki aja kebakaran di daerah Priok. Priok mau ke udah mau Pulau Gebang ya? Pulau Gebang ya. Ini dia nabrak beton dulu terus langsung pindah jalur, Pak? Pokoknya mau dia cepet lah kejadiannya. Gitu. Langsung pindah jalur berarti? Pindah jalur ya. Ini mobil Bapak jadi korban ketabrak apanya nih, Pak? Oh, karena nggak keburu ngerem. Nggak keburu ngerem. Untung ada tiang listrik. Kalau nggak ada tiang listrik, ya adu sama mobilnya. Tiang listrik jatuh, ya saya datang. Oke. Saudara, sepeda motor terdampar di atap rumah kembali terjadi. Di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, 2 perempuan terluka usai motor metik yang mereka kendarai nyangkut ke atap rumah warga. Seperti inilah kondisi atap rumah warga usai tertabrak motor 2 wisatawan yang mengalami remblong. Peristiwa ini bermula saat 2 wisatawan yang semuanya perempuan pulang dari wisata di Candi Gedong Songo, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Rabu petang. Melintasi jalan menurun di tengah permukiman, motor metik yang dikendarai tiba-tiba mengalami remblong. Sontak sepeda motornya melaju tak terkendali hingga oleng ke kanan dan meluncur ke atap rumah warga. Sepeda motornya kan itu masuknya sampai atas gending itu. Terus orangnya jatuh ke bawah, terus orangnya mau bangun, turningnya apa itu? Ambrol jatuh ke bawah. Itu, Pak. Perempuan ya, Pak, yang berapa orang itu, Pak, yang naik sepeda motor? Apa? Berapa orang yang naik sepeda motor? 2. Boncengan. Ya, boncengan. Orang mana itu, Pak? Orang Demak. Dari Candi. Dari Candi Gedong Songo. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kedua perempuan pengendara motor hanya mengalami luka ringan. Namun ada 2 rumah warga yang mengalami kerusakan di bagian atap dan antena parabola. Peristiwa ini pun diselesaikan secara kekeluargaan usai kedua korban dijemput keluarganya. Hendro Teguh Prastowo, Kompas TV, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Saudara, demikian Indonesia Update. Saya Jihan Novita pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.